Ya, saya pikir sih, saya sambil ini ya, saya share desktop aja gitu. Nah, mudah-mudahan udah terlihat platformnya apa, web yang saya tampil? Ya, sudah terlihat. Ya, saya pikir apa namanya, satu, berbeda data itu mestinya kita jangan 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 tabu gitu ya. Bagaimanapun metodologi metodologi tidak tunggal dan data metodologi yang berbeda tentu akan, berujung pada bisa jadi berujung pada data yang berbeda. Bahkan metodologi yang sama, kalau bahan bakunya berbeda, tentu bisa jadi hasilnya juga bisa berbeda. Jadi misalnya kalau kita pakai Landsat yang 30 meter resolusinya akan berbeda dengan Sentinel yang 10 meter atau bahkan Planet kalau 1 meter gitu. Atau QuickBird yang setengah meter, pasti akan berbeda. Jadi itu menurut saya tidak haram dan itu justru harus kita lihat sebagai kekayaan. Jadi saya tidak dan saya juga tidak memimpikan semua harus satu data gitu, harus satu sama data maksudnya. Jadi itu tinggal nanti adalah kita ketaatan kita pada metodologi dan itu kemudian kita bisa ngeceknya gitu. Dan itu yang pertama. Jadi ya bulan lalu kami memang melansir namanya Mak Biomas Indonesia. Mak Biomas ini mungkin mudah-mudahan tidak disalah mengerti, bukan biomasa karena kita terbiasa bahasa Inggris, tapi di ilmu kehutanan atau ilmu lingkungan ada namanya bioma dan jamaknya biomas. Jadi sebenarnya dari bahasa Portugis. Jadi peta bioma, peta ekosistem besar. Ini yang kita bikin. Meski di Indonesia kita paham betul tidak ada bioma karena kita kepulauan, tapi karena memang teman-teman di Brasil sebelumnya sudah membuatnya, jadi kami pinjam teknologinya dan kemudian kami hormati dan mereka tidak memaksa harus namanya biomas, tapi biar kami seragam sedunia karena ini dikembangkan juga di negara-negara lain, tidak hanya di Brasil. Sekarang ini kita sedang di dalam Biomas Global Network, kita sedang mengembangkan di Afrika, di Amerika Latin, di beberapa, di Argentina, di Paraguay juga dikembangin. Jadi ini harapan kita menjadi platform yang dikembangkan oleh masyarakat gitu ya. Jadi ini non negara gitu. Jadi dan semangatnya adalah semangat semangat kemerdekaan data gitu. Itu dan iya benar ini begadang 3 tahunan gitu bersama teman-teman masyarakat sipil se-Indonesia. Jadi ada di Aceh ada HK, di Sumatera bagian tengah ada Haki Sumsel, di Sumatera bagian selatan ada Genesis, di Kalimantan Barat ada ada Sampan, di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan teman-teman Save Our Borneo, Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara ada Green of Borneo, seluruh Sulawesi di cover teman-teman Komiu dari Palu, Papua Barat di cover Manokwari, di Papua di cover teman-teman Jerat di Jayapura dan dikerjasama dengan Biomas Brazil sama Woods and Wayside International. Jadi nanti ditentang ini di web ini ada. Jadi saya mungkin akan langsung biar ini diskusinya adalah dia langsung kalau mau ke peta gitu. Jadi langsung di peta. Mudah-mudahan di layar saya sudah ada sebenarnya. Oke, langsung telusuri gitu ya. Mungkin teman-teman nanti soal detail di webnya ada. Jadi karena petanya besar, di platformnya dan kita pisahkan sendiri platform mapnya, tapi kita sebutnya sebenarnya di Indonesia namanya Bumi Nusantara, nusantara.org. Jadi platform map Nusantara atau biomas nusantara.org. Jadi ini tampilannya, jadi kita bisa lihat langsung. Jadi saya langsung dulu sebelum ke paparan ya Mbak Noni ya. Ini bisa pilih wilayah, bisa negara, bisa regio ini pulau, ini provinsi, ini kabupaten, nanti ini kawasan hutan dan bukan dan seterusnya gitu. Jadi ini nanti kami akan kembangkan. Jadi kami mudah-mudahan minggu ini sudah selesai kami rapikan datanya, kami akan masukkan data DAS. Ini kalau sekarang koleksi 10, kami sebutnya nanti masuk peta DAS 11. Peta konsesi tertentu, perusahaan tertentu akan kami masukkan itu 12. Mungkin nanti satu sektor tambang, sawit itu 13. Jadi kami berharapkan 13 sebelum kami masuk ke koleksi 20. Mudah-mudahan di semester pertama tahun depan kami udah masuk udah rilis koleksi 20 yang mengcover data 2021. Jadi kami akan maju terus ya, sampai nanti koleksinya diramain ya, berarti nanti berkembang koleksi versinya, variannya gitu. Jadi itu. Nah, kalau misalnya negara baru Indonesia, regio misalnya ini bisa langsung pilih, nanti akan muncul pulau-pulau, atau kalau kita langsung biar ini singkat gitu ya. Dan tapi sebelumnya ini regionnya, ini nanti di sini ada kelasnya. Jadi kelasnya itu bisa dibagi di awal dari 5. Level 1 hutan, tumbuhan non hutan, pertanian, non vegetasi. Nanti didetailkan lagi level 2
hutan dibagi lagi menjadi hutan alam dan hutan tanaman. Nanti level 3 dibagi lagi hutan alam menjadi formasi hutan dan mangrove. Nanti dan seterusnya. Jadi pada ujungnya adalah kira-kira di sini kalau selama ini kita ngomong 10 cuman deforestasi, kami sekarang ini membuat peta Indonesia dalam 20 tahun terakhir. Ini bisa dilihat, nanti bisa digeser-geser tahunnya di 2000, 2001 dan seterusnya. Ada 10 kelas. Jadi ada lubang tambang, ada tambak, ada mangrove, ada hutan palput, HTI, ada sawit, ada pertanian non sawit, ada hutan alam, ada mangrove. Jadi ada 10 kelas. Jadi harapan kami ini akan kami kembangkan nanti, mudah-mudahan di koleksi 30 kami udah ada peta reforestasi, ada peta pemukiman dan seterusnya. Jadi kembangan ini berkembang terus karena memang bahan bakunya sama, tinggal kemampuan kami membaca skrip mana itu di citra satelit sebagai bangunan misalnya gitu-gitu. Jadi ini 10 kelasnya dan kalau misalnya kita lihat ini, kalau misalnya kita langsung bisa provinsi misalnya gitu ya, kawan-kawan bisa langsung misalnya ambil Aceh atau biar nggak ini ambil Bengkulu misalnya gitu, tinggal langsung dia petanya langsung ke Bengkulu, tinggal kita pilih level 1, level levelnya nanti dia akan tampil level 1, inilah peta Bengkulu kalau level 1 yang cuman klasifikasi sederhana. Ini kalau kita bikin level 3 gitu, jadi muncullah dia. Nah, ini kira-kira bisa juga dipilih. Nanti kalau pilih kabupaten, misalnya kalau pilih ini kabupaten, maka akan muncul semua kabupaten di Indonesia, gitu ya. Jadi saya biar kita tetap di Bengkulu, saya tetap masuk di Bengkulu. Ini, jadi kalau misalnya masih berdebat kemudian deforestasi kita berapa, kalau pada perdebatannya adalah berapa, menurut kami udah usang gitu ya. Kita harus lebih maju dari itu dan tidak sekedar, kalau kami tidak men-challenge, tidak sekedar bicara deforestasi, tidak sekedar bicara hutan hilang, tapi hilang jadi apa kemudian? Karena kalau kita sekarang memasalahkan sawit ini kan sebenarnya adalah booming komoditas. 20 tahun lalu kita booming kopi, sebelumnya abad lalu kita booming tebu. Semua sama ini. Jadi nanti akan kita kelihatan. Jadi ini akan kelihatan kalau misalnya se-Indonesia Raya tadi atau Bengkulu lah dulu ya, biar tetap. Ini langsung tinggal pilih statistiknya, muncul dia. Dan ini bisa di-download semua datanya. Jadi teman-teman langsung download aja, tinggal olah atau tinggal verifikasi gitu ya. Jadi ini nah kelihatan nih. Ini perubahannya hutan yang berkurang berapa gitu ya di Bengkulu tahun demi tahun. Nah, ini satu lagi yang juga menarik di sini, kita bisa memperlihatkan transisinya. Jadi dari apa ke mana gitu ya. Ini kalau level 1, kalau level 2 dia otomatis dia jadi baca ini mesin semua, jadi nggak ada kerja tangan gitu, jadi kerja mesin yang kita train gitu. Jadi kelihatan dia hutannya hilang di Bengkulu, ternyata hutan yang tetap hutan 850.000, tapi hutan menjadi kelapa sawit ada 55.000 20 tahun terakhir. Jadi kelihatan dia perubahannya apa kemana gitu ya. Dan ini tahunnya bisa dipilih. Oke, Bisa Bang pilih. Timer, ini spesifik ya secara regio dan klasifikasi. Kalau gambaran umumnya, apakah kemudian teman-teman jurnalis bisa melihat gitu? Iya, ini tinggal di gambaran umumnya tadi di sini kan kalau misalnya Bengkulu ya tinggal ini kan statistik ini. Oke. Kan ini kesimpulan Bengkulunya gitu. Jadi angkanya muncul lah, tinggal mainin semua dan kursornya gitu. Jadi ini dimungkinkan semua. Jadi mau pilih kabupaten, mau pilih apa segala macam. Nah, ini yang kita tawarkan menjadi, kalau kami sih berharap ini menjadi salah satu cara untuk perencanaan pembangunan ke depan, karena kita tidak ingin hanya bicara hutan hilang gitu. Hutan hilang jadi apa atau bagaimana, yang mana mau kita lindungin. Selama ini kan kita cuma tahu angka gitu. Petanya di mana? Kan nggak ketahuan kita. Nah, ini kita buka semua sampai kalau dari data-data yang ada di platform ini, sebenarnya bisa nggak kita kemudian menggarisbawahi apa yang menjadi penyebab utama tadi ya kita bilang kehilangan hutan begitu ya? Saya boleh langsung ke share lainnya gitu ya. Oke, ya. Ini layarnya apa sekarang? Layar PowerPoint deforestasi di Indonesia. Inilah kira-kira nanti summary-nya gitu ya. Jadi ini deforestasi kita memang menurun gitu ya. Tapi ya itu menurunnya gimana dulu? Jangan, kalau saya sih agak takut dengan penurunan sekarang.
kesimpulan pertama kami adalah bahwa menurun itu karena memang di banyak daerah hutan untuk dihabisi udah nggak ada. Karena sudah tinggal taman nasional atau kawasan konservasi atau konsesi yang well managed. Jadi orang tidak, kalau orang nggak bisa sembarangan, hanya si perusahaan itu yang mendeforestasi gitu. Jadi ini yang kami takutkan dari pembacaan kami. Jadi kami malah makin takut. Nanti saya tunjukkan ke bawah. Ini 10 provinsi kaya hutan di Indonesia. Papua tetap jelas dia. Baru kemudian menyusul Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan dan seterusnya gitu. Jadi inilah provinsi kaya hutan. Kelihatan kan di layar kan ya? Ya, oke. Oke. Nah, ini kemudian deforestasi menurunnya itu. Kita lihat nih secara nasional kita turun nih memang. Tapi di 10 provinsi kaya hutan tadi deforestasi kita naik loh. Jadi ini 5 tahun 2014 ke 2000 di 5 tahun pertama gitu ya. Ini di 5 tahun kedua di dekade terakhir gitu. Jadi 2015-2019 ini naik secara rata. Dia justru kita khawatir nih gitu kan. Jadi ini yang bahaya gitu. Jadi lagi itu kenapa kami tiba-tiba karena memang tempat lain udah nggak ada hutan yang bisa dihabisin, ditinggal di provinsi kaya hutan yang hutan masih ada gitu. Nah lalu kemudian ini kita lihat kalau bisa lihat detil sumbangsi deforestasi di provinsi tersebut. Kelihatan nih ini provinsi kaya hutan nih. Apa yang merah? Yang merah ini justru 10 tahun terakhir naik dia. Dan dia menyumbang deforestasi kita terbesar. Yang provinsi 24 provinsi lainnya turun dia proporsinya gitu. Jadi ini dijumlahkan 100% dari angka deforestasi. Jadi ini justru sinyal bahaya kan. Jadi sebenarnya menurunnya deforestasi itu bagi kami membaca, aduh ternyata hutan kita udah hilang di banyak daerah. Kira-kira itu kalau kami bacaannya. Dan ternyata kemudian kita harus waspada di provinsi kaya hutan lainnya. Kenapa begitu? Karena adalah perusak hutan di Papua saat ini adalah perusak hutan di Sumatera sebelumnya. Jadi sebenarnya perusakan hutan itu hanya berpindah saja dia, karena udah nggak ada di Sumatera pindah ke Kalimantan, nggak ada di Kalimantan pindah ke Indonesia Timur. Jadi sebenarnya ini nih, dan pemainnya itu saja atau komoditasnya itu saja sebenarnya gitu. Nah ini dan ini kelihatan lagi. Jadi dia menyasar di provinsi Kalimantan. Jadi kita lihat di sebenarnya nih di Kalimantan Barat ini relatif sama dia gitu kan. Jadi ini 5 tahun pertama, ini 5 tahun kedua yang warna ini. Nanti saya mudah-mudahan slide-nya dibagi sama panitia, jadi biar tinggal baca ini. Nah lihat ini di provinsi-provinsi kalau dibandingkan dalam 2 kali 5 tahunan itu. Maluku itu meningkat 2 kali lipat loh, 250% dia peningkatannya. Deforestasinya melonjak jauh dia. Maluku Utara juga melonjak 150%. Sulawesi Tengah melonjak dia 100%. Papua Barat melonjak, Papua melonjak. Nah, yang menurun itu justru Kalimantan Timur, Aceh, Kalimantan itu yang turun tuh. Yang kaya hutan tadi naik. Jadi ini sinyal nih. Jadi saya malah tidak terlalu gembira pada dasarnya melihat angka deforestasi secara nasional kita yang saat ini menurun. Karena itu tadi, karena saya kok ngelihatnya bukan karena kinerja kita, tapi karena memang hutannya udah habis. Nah, lalu kemudian ini kita lihat nih. Ini kita lihat dari di Biomas Indonesia kelihatan nanti di webnya. Jadi ini total hutan kita yang hilang. 13 juta hektar selama 20 tahun terakhir hutan kita yang hilang. Yang nambah itu apa ini? Ini yang nambah itu adalah sawit. Sawit kita ini yang warna abu-abu. Yang nambah itu adalah hutan tanaman. Jadi nambah sekitar 1 juta hektar kita selama 20 tahun terakhir. Yang nambah itu apalagi lubang tambang kita naik sekarang ini dari 300.000 menjadi 1 juta hektar sekarang lubang tambang di Indonesia. Nah, jadi ini yang nanti mungkin Pak Ri akan bisa membawa, Pak Rimawan atau Pak Prof Haka bisa melihat ini kenapa, dan Pak Rimawan bisa melihat jangan-jangan apakah ini kemudian justru meningkatkan mengentaskan kemiskinan di daerah-daerah yang hilang tadi. Nah, mungkin kita akan harus sabar melihat datanya. Tapi saya curiga malah sebenarnya kita menambah besar kemiskinan di daerah itu gitu. Jadi ini yang apa namanya yang adanya di Biomas Indonesia. Jadi nah ini kalau nanti mudah lihat di ininya di apa ini dinamikanya tadi. Jadi tahun demi tahun. Jadi nanti tinggal lihat di platformnya kelihatan tuh. 90% lebih perubahan tutupan kita itu oleh agrikultur. Jadi ini. Jadi ini pertanian lainnya dan kelapa sawit itu menjadi dominan faktor dari apa namanya deforestasi kita. Jadi hutan tanaman nambah 1 juta. Jadi ini driver deforestasi kita gitu. Jadi ternyata bukan, kalau dilihat secara itu bukan sawit paling banyak, tapi mungkin kalau didetilkan lagi pertanian lainnya ini ya sawit menjadi bagian dari paling banyak itu gitu ya.
Oke. Jadi sebagian besar sawit dan tambang ya Bang Timer ya? Sawit dan pertanian lainnya. Jadi kalau awal 2000 kan kopi booming di Sumatera. Jadi itu kenapa? Jadi melihat sawit sekarang ini harusnya kita melihat pada rentang sejak POC menurut saya. Jadi booming komoditas membuat booming deforestasi. Menurut saya sih begitu kira-kira gitu ya. Itu bisa sampai berapa persen Bang Timer? Ya tadi 90% itu apa namanya itu kan agrikultur. Jadi dari ini ya dari 30% dari agrikultur itu ya kelapa sawit gitu. Jadi dominannya kalau hitungan kami 24% persisnya oleh kelapa sawit deforestasi kita. Jadi tapi pertanian kalau ini karena kita gabungkan pertanian lainnya loh ya. Jadi ada tebu, ada kakao, ada rubber, segala macam. Itu jadi dia dominannya. Jadi tapi ini nah lalu kemudian saya boleh lanjut Mbak Noni biar lalu kemudian apa yang akan ke depan? Kami khawatir sekarang ini pada dinamika saat ini tren deforestasi ke depan adalah menurut kami adalah legal deforestation. Jadi deforestasi yang legal. Kenapa begitu? Karena undang-undang kita tidak mengharamkan, tidak mengilegalkan deforestasi. Deforestasi itu boleh, apalagi tweetnya Bu Menteri kemarin begitu kan. Pernyataan Wamenlu juga begitu gitu. Apa proyek-proyek yang dibangun Pak Jokowi juga seolah-olah tidak punya filter lingkungan gitu. Jadi ini bahaya, ini sinyal bahaya. Apalagi kemudian secara data kita lihat lebih dari seluas sekitar hampir 1,5 kali atau lebih dari seluas Pulau Jawa 8,8 juta hektar hutan alam kita saat ini ada di konsesi, ada di kawasan yang sudah secara legal boleh dideforestasi. Di mana mereka 3,6 juta hektar di lubang tambang, di izin tambang. Jadi ada tambang kita nih bahaya. Cuman saya agak tidak terlalu khawatir dengan tambang karena tambang itu tidak langsung masif. Dia RKAB-nya dan pelan-pelan dia, jadi panjang, jadi kita masih bisa bernapas kalau di lubang tambang. HTI ini kawasan hutan nih kita bilang nih. Jadi ini yang paling bahaya menurut saya. Karena kita nggak tahu RKT-nya nggak pernah dibuka sama KLHK tuh. RKT rencana kerja tahunannya si Sinarmas atau si April atau si Jarum yang punya HTI yang raksasa HTI nggak pernah kita tahu kan. Orang nggak tahu. Jadi bisa aja mereka tebang di mana-mana. Nah, dan itu hanya antara si perusahaan dengan si KLHK gitu. Di sawit ada 2,4 juta hektar hutan alam. 1,3 jutaan hektar itu di Papua dan itu sudah dilepaskan dari kawasan hutan. Jadi ini bahaya gitu. Jadi secara legal mereka boleh. Tinggal mereka asal dapat persetujuan dari pemerintah kalau memang ada batasan tertentu. Jadi kalau tadi RKAB kalau ditambang, RKT di HTI. Kalau di sawit dia sudah selesai, udah dilepaskan kok gitu. Jadi nggak ada prasyarat lain sebenarnya. Tinggal kita mendorong sekarang yang bisa kita lakukan salah satunya selain meminta pemerintah kita lebih mencoba mencari koreksinya, mendorong perusahaan ini punya komitmen ke global atau ke pasarnya untuk tidak deforestasi. Itu aja sekarang. Jadi kita seolah-olah udah pasrah nih karena pemerintah kita udah melepaskan ini gitu. Nah, ini satu. Lalu kemudian deforestasi oleh proyek pemerintah justru. Kita baru mendengar misalnya Putih Estate di Kalimantan Tengah bikin deforestasi, Putih Estate di Humbang Hasundutan bikin deforestasi. Karena apa? Regulasi kita malah menurut saya dipretelin. PP pasal 84 PP 23 2001 tentang penyelenggaraan kehutanan boleh kok, bahkan pelepasan kawasan konservasi pun boleh untuk proyek strategis nasional. Apa itu proyek strategis nasional? Bangun jalan seperti jalan tambang di Hutan Harapan misalnya, bikin food estate, bikin kawasan ekonomi, bikin macam-macam, bikin 10 Bali baru, Taman Nasional Komodo gitu-gitu kan, deforestasi juga dia. Nah, ini bahaya-bahaya. Kemudian juga pasal 10 PP 43 2001 PSN proyek strategisnya diteruskan kok diteruskan kalau meski dia nggak sesuai tata ruang. Jadi kan ini bahaya nih. Apalagi kita nggak pernah mendapat perencanaan atau konsultasi publik yang bagus, kuat, rigor gitu tentang proyek strategis nasional selama ini gitu. Jadi kami melihat inilah inilah bahaya-bahaya dan inilah tren deforestasi ke depan. Di slide ini tapi saya mau tunjukkan satu lagi ke platform kalau bisa ini. Jadi ini kalau mau ini di web kan ya Mbak ya. Ini semua data ini kawan-kawan bisa, kalau misal kawan-kawan bisa pakai Google Engine, ini tinggal masuk ke link ini, kawan-kawan akan dapat skripnya peta tutupan lahan Indonesia
2000 sampai 2019. Tanya ke pemerintah, mereka nggak akan ngasih tuh. Ini kami bahkan skripnya kami buka, jadi tinggal masuk ke situ. Transisi tutupan lahannya juga ada di skripnya, tinggal masuk ke situ, ada linknya di web ini. Mosaik Landsatnya, bahkan mosaiknya, sehingga kemudian kawan-kawan nggak perlu lagi membersihkan noise di Citra, ini tinggal download aja di sini. Artinya Bang Timur, teman-teman jurnalis itu bisa mudah mengakses platform Oh iya, dari Mapbiomas Indonesia. Bahan bakunya bahkan kita kasih, bumbunya kita kasih. Nah, ini waktunya sudah habis. Tinggal memang kawan-kawan perlu ya daftar dulu di Google Earth Engine nanti. Iya, ini waktunya sudah habis untuk Bang Timur di sesi segmen 1, tapi ada satu pertanyaan yang mohon dijawab dengan singkat, jelas, dan padat begitu ya. Nah, apa yang disampaikan tadi ini kan rawan dengan kasus korupsi begitu ya di sumber daya alam ini begitu, dan sulit pembuktian karena ada jaringan-jaringan yang rumit. Nah, apakah data ini itu bisa menjadi semacam advokasi atau untuk jadi data untuk mengajukan pengaduan atau penyelidikan, bahkan pembuktian secara hukum begitu? Kalau ini pertanyaannya, jawabannya panjang tuh Mbak. Jadi kami membedakan korupsi karena ada lagi-lagi aturan kita adalah kalau korupsi itu harus pidana. Kami menyebutnya koruptif. Karena kalau korupsi Mbak itu Mbak Noni harus basisnya legal. Legalnya udah boleh kok tadi. Jadi nggak korupsi lagi dong dia. Karena secara legal boleh. Jadi nah ini kami menyebutnya ini koruptif. Jadi ini artinya data ini bisa menjadi data pendukung. Indikasi awal kalau saya bilangnya. Indikasi awal, oke. Nah, untuk ditindaklanjutin. Baik, Bang Timur, waktunya sudah habis. Saya akan bergeser di segmen 2. Nanti kita lanjutkan di sesi tanya jawab, dan teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di kolom chat kepada Bang Timur ya. Makin penasaran ini. Nah, seperti yang tadi disampaikan Bang Timur, ini harapannya data terbuka ini akan menjadi indikasi awal begitu ya. Kemudian mungkin juga bisa untuk mengubah kebijakan publik dengan adanya data sains tentang kondisi hutan. Saya akan bergeser ke segmen kedua dengan Prof. Haryadi untuk mengupas sejauh mana sih pengelolaan anti korupsi pada tata kelola sektor kehutanan dan sumber daya alam di Indonesia. Nah, tadi mengingat transparan menjadi bagian yang terpenting ini, Prof, untuk mengelola hutan dan sumber daya alam di negara kita. Bagaimana pandangan Prof Haka melihat kondisi sekarang ini, atau mungkin 1 dekade terakhir begitu terhadap jalannya tata kelola baik di tingkat daerah maupun nasional, khususnya di tata kelola sektor kehutanan dan sumber daya alam? Ya, baik, terima kasih Mbak Non. Oke, terfreeze ya. Itu ternyata secara legal itu bisa dilakukan. Gitu. Nah, saya coba untuk menyampaikan hal itu dalam secara ringkas begitu ya. Ketika kita melihat hal-hal yang terkait dengan persoalan korupsi ini, kita bisa melihat sebetulnya berbagai macam tipologi yang ada. Jadi kalau ini nanti saya pikir bahannya bisa dibagikan ke teman-teman ya, saya secara garis besar saja. Jadi begini, tipologi di pengelolaan sumber daya alam, khususnya kalau fokus ke hutan, begitu ya, itu kalau suap perizinan, saya pikir udah biasa itu ya. Segala sesuatu yang terkait dengan bagaimana memperoleh perizinan, tata batas, kayak gitu, supaya dipercepat, itu ada suap ke situ. Nah, yang berkembang sebenarnya adalah beberapa yang saya sampaikan di sini. Jadi pertama misalnya terkait dengan korupsi yang biasa disebut sebagai melalui instrumen negara. Melalui instrumen negara itu apa? Hampir seperti tadi yang disebut Bang Timur. Jadi ada sesuatu yang terkait dengan proses-proses, katakanlah apakah itu konversi atau apa begitu, tapi memang dibolehkan. Nah, di dalam penjelasan detailnya melalui instrumen negara ini tadi persis seperti yang disampaikan Bang Timur, misalnya kaitannya dengan proyek strategis nasional. Kebetulan November kemarin Perpres yang baru itu sudah keluar, dan di situ juga ada
apa saja yang masuk dalam proyek strategis nasional itu. Saya kira teman-teman bisa googling ya, mencari perpresnya itu. Nah, tetapi yang terkait dengan hutan itu sebetulnya ada beberapa kondisi di sana yang menjadi kemudahan-kemudahan yang bisa dilakukan secara legal. Jadi kalau saya lihat, saya juga sampaikan di dalam presentasi ini. Nah, misalnya ini nanti bisa dilihat ya, bagaimana proyek strategis nasional itu yang titik-titik merah itu adalah kemudahan-kemudahan. Baik ada di PP 23 mengenai penyelenggaraan kehutanan ya, dapat melakukan kegiatan sebelum adanya tata batas, kemudian juga tidak wajib membayar PNBP, kemudian di peraturan menterinya juga tidak wajib mempunyai peta yang detail seperti tadi itu, gitu ya, dan seterusnya. Jadi bisa dilihat di sini kemudahan-kemudahan ini bisa dilakukan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah kemudian seperti ini ketika kemudian mengkonversi hutan yang tersisa, tentu saja bukan deforestasi yang dilarang itu, gitu, tapi termasuk bagian dari kebijakan yang kemudian ditentukan. Gitu. Nah, saya melihat hal seperti itu juga ada di pertanahan. Jadi bukan di kehutanan saja, tapi misalnya bank tanah itu juga mempunyai opsi-opsi bagaimana korupsi seperti itu bisa dilakukan. Nah, yang cukup ekstrim sebetulnya adalah kaitannya dengan hal-hal yang ditentukan oleh rencana tata ruang provinsi misalnya. Ini sebagai satu contoh bagaimana saya dan kawan-kawan ya di Riau, termasuk juga yang di Jakarta itu melakukan judicial review terhadap RT/RW Riau ini, karena di dalamnya itu terdapat satu kondisi di mana 1,6 juta hektar kawasan lindung yang seharusnya ada ditentukan di dalam RT/RW itu hanya menjadi 21.000 saja. Jadi 1,6 juta menjadi 21.000. Nah, kalau di sini nanti juga bisa dibaca detail putusannya oleh teman-teman, itu antara lain seperti tadi. Jadi kita buktikan di dalam gugatan itu bahwa kawasan lindung yang ada itu sebetulnya diperkecil oleh suatu penetapan tata ruang. Nah, tentu saja hal seperti itu kalau nanti semua pembangunan di Riau itu sesuai dengan tata ruang, maka versi begitu. Nah, juga ada yang disebut sebagai korupsi kelembagaan. Nah, korupsi kelembagaan ini banyak terjadi sebetulnya di kayak misalnya analisis mengenai dampak lingkungan. Teman-teman tahu, saya kira perubahannya bahwa dulu itu ada komisi AMDAL, sekarang itu istilahnya TUK ya, ada tim uji kelayakan. Nah, tim uji kelayakan itu kalau kita lihat substansinya, memang di sana ada seperti sertifikat dan seterusnya begitu. Tapi penetapan itu ditentukan oleh pejabat pemerintah dan tidak ada juga perwakilan-perwakilan non pemerintah di situ. Nah, tentu saja hal seperti itu sangat tergantung kebaikan dari seseorang. Gitu. Maksud saya sistemnya tidak Oke, terputus mungkin koneksi dari Prof. Haka kurang begitu bagus karena tadi diinformasikan cuaca sedang tidak mendukung begitu ya. Kita tunggu koneksi dari Prof. Haka. Oke, mungkin bisa saya mention lagi, Prof. Apakah bisa mendengar suara saya? Oke, belum bisa. Jadi itu tadi yang disampaikan bagaimana tipologi korupsi dalam pengelolaan sumber daya alam kita begitu ya. Oke. Nah, sepertinya Prof terpental dari Zoom ini. Kita sambil menunggu. Saya sudah masuk tapi nggak bisa presentasi. Oke, silakan Prof. Dilanjut Prof. Baik, tapi saya matikan saja video ya. Oke, ya. Dan saya mungkin nggak usah pakai presentasi, saya sampaikan nanti yang lebih banyak ke kawan-kawan. Ya, nanti presentasinya akan kami share ke teman-teman jurnalis. Baik, jadi yang tipe yang ketiga yang sangat berpengaruh terhadap apa yang tadi dikeluhkan oleh Bang Timer itu adalah korupsi kaitannya dengan hal-hal
yang terjadi di daerah. Jadi saya secara khusus meneliti ini di beberapa daerah bagaimana sebetulnya mekanisme korupsi itu terjadi, termasuk juga sebenarnya terkait dengan network yang terbangun di daerah itu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat suatu contoh misalnya korupsi yang terjadi di itu ketika Bupati Pelalawan tertangkap pada saat itu dan inkrah sudah ditentukan KPK, ada penelitian mengenai siapa saja sebetulnya yang terkait dengan pelaksanaan korupsi tadi. Nah, ditemukanlah ada 201 simpul yang memprakarsai dan mengurus bagaimana korupsi itu terjadi, dan 82 simpul diantaranya itu adalah oleh swasta. Jadi itu sebetulnya konsisten dengan data statistik yang dikumpulkan oleh KPK bahwa antara tahun 2004 sampai 2020 sebanyak 1.262 kasus korupsi, itu 308 atau 24% yang terbanyak itu dilakukan oleh swasta sebetulnya. Nah, hal seperti itu melingkupi apa-apa yang terjadi terkait dengan persoalan konversi hutan, terkait dengan perizinan, dan seterusnya seperti tadi. Faktanya kita bisa lihat secara fisik begitu ya, kalau nanti membuka bagaimana peta-peta yang disajikan oleh Bang Timur tadi bisa dilihat lebih jauh begitu. Nah, dari itu semua saya juga menyampaikan dalam kesempatan ini itu apa sebetulnya faktor penentunya gitu. Nah, faktor penentunya sebenarnya sudah diidentifikasi oleh banyak pihak ya, tetapi dalam 2 tahun terakhir dari apa yang saya ketahui di lapangan itu setidaknya sebenarnya ada beberapa hal, termasuk juga yang terkait dengan persoalan topik kita hari ini. Jadi yang utama itu faktor penentunya itu adalah terkait dengan persoalan transparansinya. Dan itu yang menjadi nilai penting sebetulnya bagaimana masyarakat sipil, media, dan seterusnya dalam tanda petik berkewajiban gitu ya untuk memastikan bagaimana itu bisa dilakukan. Nah, yang kedua itu sebetulnya adalah mengalir pada diskusi-diskusi kaitannya dengan persoalan-persoalan politiknya. Jadi kalau kita mengikuti penyebab-penyebab korupsi di berbagai negara sebetulnya yang terkait dengan politik, itu di samping penyalahgunaan wewenang itu adalah semakin tingginya impunitas. Jadi kebal hukum begitu gitu ya, yang menyebabkan bagaimana sebenarnya partisipasi publik atau ruang untuk publik itu semakin sempit. Nah, sehingga apa yang terjadi dalam konteks korupsi seperti tadi itu sangat sulit sebenarnya dilakukan. Nah, itu beberapa hal yang terkait dengan apa yang terjadi di lapangan kaitannya dengan persoalan korupsi ini. Yang bagian terakhir masih kelihatan nggak, Mbak Noni? Ya, masih kelihatan, Prof. Jadi setelah faktor penentu, saya ingin menyampaikan sebetulnya apa yang terjadi ketika KLHK itu juga sedang melakukan semacam roadmap gitu ya. Sebentar, ini saya kok nggak bisa ya berikutnya. Nah, coba diklik yang bisa, Mbak? Apakah ada data juga, Prof, kaitannya yang terakhir terus saja ke belakang. Aktor-aktor yang terlibat. Terus, yang terakhir hampir selesai, bukan hampir, yang terakhir. Escape aja terus yang terakhir. Nomor berapa itu ya? Nomor 36, slide nomor 36. Slide nomor 36, Mbak. Kalau begitu kelamaan, langsung aja escape terus ke 36. Oke. Nah, ini. Nah, jadi begini. Jadi pada saat evaluasi dengan Irjen KLHK, karena saya juga memfasilitasi pelaksanaan Stranas PK,
Saya pikir teman-teman media juga tahu ya, strategi nasional pencegahan korupsi itu sebetulnya kalau kita melihat regulasi-regulasi kaitannya dengan pencegahan korupsi itu sudah cukup lengkap. Jadi kalau di sini lihat Permen, coba lihat ya, ada kode etik, ada pengendalian korupsi, penanganan konflik kepentingan, pengelolaan pengaduan masyarakat, LHKPN dan seterusnya itu sudah lengkap sekali. Tetapi pertanyaannya kan kenapa sebetulnya regulasi yang sudah lengkap seperti itu tidak juga membuat sesuatu yang terkait dengan katakanlah suap atau peras dan seterusnya tadi itu. Jadi ketika kita melihat ini, maka yang kemudian diperlukan adalah ada 5 hal yang sebelah kanan ini, kemarin disepakati juga. Pertama, kita itu tidak pernah punya undang-undang mengenai benturan kepentingan. Jadi banyak sekali aspek sebetulnya di dalam korupsi ini, siapa dengan siapa yang masih saudara atau teman dekat atau apa itu saling berhubungan untuk mengerjakan sesuatu, padahal kedua belah pihak ini adalah satu adalah pihak pelaksana, satu adalah pihak pengawas. Jadi misalnya antara pengawas dengan yang diawasi itu bersaudara dan seterusnya kayak gitu. Nah itu mestinya ada regulasi. Lalu yang kedua itu tidak ada sebuah tinjauan bagaimana mengurangi pasal-pasal yang memungkinkan adanya korupsi itu baik di undang-undang, PP maupun peraturan menteri. Sementara kita sudah tahu sebetulnya ada instrumen dan sudah diterapkan di beberapa negara gitu yang disebut CIA atau CRA, itu ada Corruption Impact Assessment atau Corruption Risk Assessment. Nah, itu penting untuk dilakukan ke sana. Lalu yang ketiga, menggeser regulasi atau pedoman dari prosedur kerja ke outcome. Jadi semakin banyak pedoman ke prosedur kerja, itu semakin banyak pelanggaran di situ. Padahal sebenarnya yang kita inginkan itu adalah outcome-nya, output-nya gitu, bukan cara kerjanya. Nah, ini juga perlu digeser, apalagi sekarang ada lembaga baru yang namanya BSI itu ya, Badan Standarisasi Instrumen. Itu lembaga baru. Nah, rupanya kalau ini tidak dikawal, maka semakin banyak sebenarnya pedoman-pedoman prosedur kerja itu yang seringkali nggak sesuai dengan kondisi lapangan, gitu, tetapi dipaksakan untuk dijalankan dan akhirnya pasti ada kecurangan di sana. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah kebijakan pengendalian monopoli, termasuk juga beneficiary ownership ya. Sudah ada perpresnya, tapi belum pernah kita lihat hasilnya itu seperti apa. Dan yang terakhir tentunya ada agenda besar, yaitu tata kelola yang terkait dengan keuangan partai politik. Nah itu juga sangat menentukan kondisi ini. Nah kemarin sebetulnya dipetakan oleh KLHK juga atas temuan Irjen, bagaimana sebenarnya jenis-jenis korupsi tadi itu yang saya sampaikan di 5 ini, suap perizinan dan seterusnya ini di seluruh Indonesia. Jadi saya sebenarnya punya petanya, tapi kebetulan saya tidak bisa menampilkan di sini. Mungkin nanti dalam file yang akan saya share ke kawan-kawan itu bisa dilihat petanya di sana. Saya kira demikian ringkasan dari saya, Mbak. Terima kasih. Oke, baik Prof. Haka. Jadi artinya sekarang korupsi sudah futuristik begitu ya, tidak melulu soal administratif, tapi kemudian juga regulasi itu sudah dari awal sudah kemudian di-create untuk menuju ke arah itu. Ya, nah, betul. Prof, sejauh mana melihat kebijakan hukum untuk kasus-kasus korupsi? Tadi kan regulasi memang sepertinya melewat, tapi tadi pencegahannya ada. Nah, sejauh ini seperti apa penegakan hukumnya? Ya, jadi kalau orientasinya itu sebenarnya hanya tertumpu pada definisi-definisi korupsi seperti yang ada di Undang-Undang Tipikor misalnya kayak gitu, saya melihat itu sudah ketinggalan zaman sebetulnya. Kenapa? Terjadi, apakah itu moral hazard, apakah itu anggaran negara yang dihimpun di suatu lembaga negara yang sebenarnya tidak punya manfaat banyak tapi habis, kayak gitu-gitu ya, itu harus dilihat. Karena sebenarnya seperti tadi diuraikan juga dalam faktanya, hutan-hutan yang dideforestasi itu lama-kelamaan sebenarnya adalah atas pertimbangan legalitas gitu. Lalu kalau kita masuk ke ruang-ruang pengambilan keputusan di kantor-kantor, teman-teman itu
mengatakan bahwa saya mengambil keputusan berdasarkan disposisi, berdasarkan pedoman, ya, berdasarkan arahan dari pimpinan. Jadi sebetulnya itulah yang disebut di sini sebagai institutional corruption itu. Jadi korupsinya itu sudah pada sistem, gitu ya, pada kantor-kantor, bekerjanya kantor-kantor itu bukan lagi urusan-urusan pribadi yang katakanlah kita bisa mengatakan itu terkait dengan kepentingan-kepentingan perorangan, bukan ke sana, gitu ya, tapi sudah masuk kepada ruang-ruang publik yang disebut sebagai korupsi kelembagaan itu. Begitu, Mbak. Oke, jadi sekarang sudah makin canggih begitu sampai Ya, akhirnya betul. kemudian penegakan hukumnya jadi tidak terlalu kuat. Nah, Prof, terakhir ini Prof, kira-kira apa saja yang perlu dan penting dilakukan agar kemudian tata kelola dan transparansi di sektor kehutanan sumber daya alam ini kemudian bisa berjalan baik atau paling tidak menuju ke arah track yang benar lah begitu. Ya, jadi begini, saya lihat dua arah ya. Satu, saya sendiri memfasilitasi lembaga-lembaga internal kayak KLHK gitu, lalu beberapa daerah di Papua Barat seperti tadi Bang Timur katakan sebagai provinsi yang kaya hutan, itu juga kita fasilitasi untuk mereview perizinan dan seterusnya, dan itu pasti juga diperlukan lembaga-lembaga yang bisa menekan ya, kayak misalnya Korsup KPK dan seterusnya. Nah, yang kedua sebetulnya yang sangat penting kayak Stranas PK itu nggak bisa juga dibiarkan sendirian dalam tanda petik gitu, tetapi sangat penting sebetulnya penguatan peran masyarakat sipil. Karena apa? Karena kalau kita melihat prosesnya sebetulnya di slide berikutnya ya, kalau digeser satu aja itu kelihatan di situ ya. Coba digeser berikut. Nah, itu Mbak. Saya melihat di sini bentuk arena aksi untuk memastikan kebijakan itu dibuat, itu ruang keterlibatan masyarakat sipil yang ditengani sangat penting. Kenapa? Kita dalam konteks sekarang ini harus masuk ke hulunya, harus masuk ke bagaimana regulasi dibuat, bukan di hilirnya gitu ya. Kalau model korupsi yang sebelumnya kan di hilirnya ya, ketika ada regulasi orang menyuap melaksanakan peraturan itu. Nah, ini kita lihat di hulunya, bagaimana kita semua sebenarnya berperan dalam proses pembuatan kebijakan tadi, baik bisa melalui corruption risk assessment atau corruption impact assessment tadi. Nah, itu yang bisa dilakukan. Saya kira begitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Prof. Haka. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut di sesi tanya jawab dan saya akan lanjutkan di segmen ketiga ini dengan Pak Rimawan. Kaitannya dengan tadi disampaikan ya Pak Rimawan bahwa kasus korupsi kehutanan dan sumber daya alam ini berdampak banyak aspek ya, dan kemudian meski regulasi pencegahan korupsi ini sudah ada, tapi ternyata ada aktor-aktor yang punya kekuatan ekonomi politik di dalamnya tadi ya. Nah, saya akan mengajak Pak Rey ini untuk menghitung dampak korupsi ini dari sisi ekonomi ekstraktif itu seperti apa, dan mungkin bisa dijelaskan sisi ekonomi ekstraktif ini yang bagaimana agar kemudian teman-teman jurnalis juga punya framing ketika akan menulis tentang hal ini, begitu. Baik, jadi ini ada hal yang selama ini belum pernah tidak banyak dipaparkan ke publik. Jadi sejak merdeka sampai sekarang, perekonomian kita itu ya perekonomian ekstraktif. Kalau kita melihat proporsi dari sektor ekstraktif kepada PDB itu pasti tinggi, biasanya dominan gitu. Dan itu sejak kita merdeka. Yang menarik adalah bagaimana sebelum merdeka, ketika diruntut ke belakang, bahkan sejak Belanda itu mengganti VOC ya waktu itu ya, harus menangani VOC di tahun 1800. Ya struktur ekonomi kita itu ya tetap adalah ekstraktif tadi. Gitu. Nah, yang lebih menarik itu adalah begini, bahwa penerimaan negara dari sektor ekstraktif itu tidak banyak. Sejauh mata memandang. Monggo saja nanti, nah ini Prof. Haka punya data kalau kita bicara di kehutanan misalkan. Di pertambangan, Bang Timur mungkin punya data. Di perikanan, ya sama. Temuan dari teman-teman KPK di 2014 misalkan, itu menunjukkan bahwa sumbangan GDP kita dari perikanan itu 70 T kalau nggak salah ya dulu di 2015
ini hasil kajian di 2013-2014 kalau nggak salah. Tapi kemudian PNBP-nya hanya pajak dan PNBP hanya 200-an miliar. Dan itu di zamannya Bu Susi bisa naik menjadi 500-an. Nah itu yang terjadi. Jadi sekarang pertanyaannya apa iya negara ini masih terus, kalau saya menghitung sejak tahun 1800 ya, sampai sekarang, 221 tahun itu kita tetap menggunakan pendekatan mengembangkan ekonomi ekstraktif. Sementara tetangga-tetangga kita itu sudah tidak menggunakan ekonomi ekstraktif. Jadi kalau kita mau fair-fairan, mari kita lihat situasi pada saat Malaysia merdeka, Indonesia merdeka, Thailand merdeka, Vietnam merdeka, ataupun juga Singapura merdeka, dan juga Korea Selatan merdeka. Situasi ketika negara-negara ini merdeka itu hampir sama, meskipun waktu merdekanya berbeda. Kenapa kemudian kita masih tetap menggantungkan diri pada sektor ekstraktif sampai detik ini? Sementara yang namanya Korea Selatan itu sudah masuknya K-pop, sudah masuknya ke industri-industri yang bahkan Samsung dan lain sebagainya, yang very sophisticated. Malaysia misalkan itu sudah mengembangkan yang namanya health tourism, itu sudah terjadi di Malaysia dan juga di Singapura. Kita berbicara tentang high tech, itu bicara dan inovasi, itu pusatnya adalah Singapura. Negara manapun di dunia mengakui itu. Dulu kita banyak orang Malaysia sekolah di Indonesia, sekarang apa yang terjadi? Sebaliknya. Nah kok bisa? Mengapa negara lain bisa, kita enggak? Karena kita terjebak pada ekonomi ekstraktif. Dan ekonomi ekstraktif itu biasanya didukung oleh hukum yang ekstraktif dan politik yang ekstraktif yang mendukung pada ekstraktif juga. Ini yang jadi masalah kemudian. Nah masalahnya kemudian adalah dari berbagai kajian itu muncul apa yang disebut dengan natural resource curse hypothesis, yaitu adalah negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang tinggi itu justru cenderungannya adalah enggan melakukan perbaikan aspek kelembagaan. Ketika aspek kelembagaan itu tidak dikembangkan, maka yang terjadi kemudian adalah yang terjadi adalah high cost ekonomi. Ketika high cost ekonomi ini tinggi, insentif untuk masuk ke industrialisasi itu biasanya rendah. Dan kemudian karena aspek kelembagaannya tinggi, jadi inefisien. Itu terjadi kenapa? Karena korupsinya juga tinggi. Nah ini yang menarik dari dulu sampai sekarang ya. Dan di paparan saya juga saya jelaskan bahwa misalkan konflik lahan. Konflik lahan terjadi sejak dulu sampai sekarang. Tapi mari kita lihat apakah pola konflik lahan itu hanya terjadi di era sekarang ini setelah merdeka. Tidak. Itu terjadi sejak zaman Belanda. Mengapa? Karena dengan sistem hukumnya adalah dibuat dualisme. Dulu Belanda dan para bawahannya itu, kroni-kroninya itu tunduk terhadap hukum konvensional. Masyarakat adat itu dibebaskan untuk menggunakan hukum adat. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika konflik di antara orang Belanda ataupun bawahannya Belanda tadi dengan masyarakat adat, penyelesaiannya di mana? Penyelesaiannya di pengadilan, yaitu adalah hukum konvensional. Ya mana pernah penang yang kemudian hukum adat itu. Dan itu situasi seperti itu terjadi hingga sekarang. Sehingga kalau kita lihat data-data dari konflik lahan dan lain sebagainya, itu masih ada dan harus diingat. Konflik lahan yang sejak tahun 71, sejak tahun 81, belum selesai sampai sekarang. Dan itu banyak kasus di Indonesia. Monggo. Oke, Pak Re bisa juga untuk share PowerPoint-nya. Oke. Dan atau mungkin Pak Re punya data atau tren atau indikator seperti apa sih yang mungkin bisa disuguhkan untuk teman-teman jurnalis ini? Ya, ini saya ingin berbagi ya kaitannya dengan korupsi ini. Tadi kaitannya dengan Prof. Haka sudah menjelaskan itu, juga Bang Timer juga menjelaskan ada satu evolusi yang menarik. Nah, korupsi itu saya katakan dinamis. Dinamis itu biasanya orang mengatakan korupsi sebagai gunung es. Ya, monggo lah. Ya, benar itu. Dianggap sebagai gunung es itu benar. Itu terjadi pada dua hal. Nah, hal yang kedua ini yang jarang kemudian didekati. Yang pertama, orang mengatakan bahwa korupsi yang tercatat dengan yang tidak tercatat, itu yang tidak tercatat jadi banyak. Itu biasa di setiap jenis kejahatan akan seperti itu. Tapi yang menarik kemudian adalah persepsi publik tentang korupsi itu berbeda dengan inovasi yang terjadi pada tindak korupsi. Nanti saya akan jelaskan. Ya, nah, dan ini nanti kaitannya dengan tadi natural resource curse hypothesis. Ini adalah saya ambilkan dari studi yang terakhir yang kami lakukan dengan KPK di tahun 2020, tapi belum selesai. Apa yang menarik? Yang menarik adalah ini adalah dari peta mental para jaksa, dan kami tiba pada kesimpulan bahwa
yang namanya korupsi itu sudah berevolusi sampai seperti halnya bisnis. Bahkan dia berevolusi lebih dahsyat daripada bisnis. Bisnis itu masuk ke berbagai negara, dia akan cenderung fleksibel menyesuaikan dengan kondisi kebijakan di negara itu. Korupsi itu sudah seperti industri sebenarnya yang terjadi. Bahkan dia lebih hebat dari industri. Karena apa? Kalau kita lihat industri itu bermasalah ya ketika dalam kondisi pandemi. Banyak perusahaan rontok. Tapi kayaknya tidak dengan korupsi. Malah banyak terjadi korupsi juga ketika dalam masa pandemi. Dan itu fakta di lapangan, itu sudah ditangkap oleh KPK ya. Ini yang terjadi. Dan ini worrying sebenarnya, situasi yang sangat worrying. Lalu kemudian saya ingin tunjukkan di sini, ini dari dulu sampai sekarang polanya masih sama, yaitu adalah ya tadi seperti dijelaskan oleh Pak Haka, itu sebenarnya juga bahwa kita adalah kondisi korupsinya adalah struktural. Dan kalau kita lihat tadi banyak korupsi yang dilakukan oleh swasta misalkan. Ya. Dan ini yang aneh adalah kita sudah taken UNCAC 2003 sampai sekarang itu yang namanya korupsi swasta, korupsi staf asing, illicit enrichment, trading of influence itu belum pernah diupayakan masuk ke dalam revisi undang-undang korupsi. Jadi yang diperlukan apa? Revisi undang-undang korupsi, bukan revisi undang-undang KPK. Revisi undang-undang korupsi yang sebenarnya diperlukan. Dan ini belum pernah masuk semua. Dan tadi kalau kita melihat dari apa yang dijelaskan oleh Prof. Haka, ketahuan bahwa sebenarnya banyak masalah, misalkan korupsi swasta dan lain sebagainya. Database kami juga menunjukkan versi 4 ya, yang versi 5 saya belum eksplor, meskipun sudah ada. Itu korupsi swasta itu nilainya adalah 59% dari korupsi di Indonesia itu disumbangkan oleh sektor swasta. Tapi yang kita selalu geger itu kan kita mempermasalahkan BUMN. Padahal yang kalau kita bicara tentang korupsi itu pelaku korupsi swasta itu jauh lebih besar daripada BUMN. Nah ini hal-hal yang tidak pernah kita kembangkan, ya kita diskusikan. Dan kalau kita melihat masalah pengelolaan sumber daya alam, tidak hanya masalah hutan, masalah laut pun juga bermasalah sebenarnya. Ketika kita berbicara tentang apa namanya IUUF ya, itu yang terjadi sama bahwa misalkan tindak pidana bidang perikanan itu ujung-ujungnya nanti apa? Tidak ada korupsinya di ujung-ujungnya itu ya. Ini yang menarik. Tadi saya katakan konflik agraria juga demikian, dan Anda bisa lihat itu data dari konflik agraria demikian. Dan ini adalah hasil dari peta mental yang kami coba ekspor dari para korban konflik lahan itu, dan mereka bisa mengatakan bahwa awalnya itu dimulai dari korupsi yang kemudian membawa kepada konflik lahan itu. Dan ini ada aspek property right ya yang di sini, dan harus diingat bahwa yang namanya konflik lahan itu biayanya jauh lebih tinggi. Karena apa? Belum, bahkan yang tahun 90-an pun belum selesai sampai sekarang. Bisa dibayangkan itu berapa tahun ya. Nah, tapi kita menghadapi ini sekarang. Nah, ini yang menjadi hal yang menarik sebenarnya kalau kita gabungkan tadi dari ketika kita berbicara tentang the way forward itu seperti apa. Dan the way forward-nya adalah kita bicara pandemi itu sebagai momentum yang positif. Jadi pandemi berat bagi kita, iya. Tetapi yang saya lebih concern itu bukan pandeminya, tapi apa yang terjadi pasca pandemi. Situasi pandemi ini hampir mirip dengan situasi Perang Dunia Kedua, bahkan lebih dahsyat daripada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu perang dunia hanya terjadi di 3 benua. Tapi pandemi itu terjadi dari kutub ke kutub. Perang Dunia Kedua itu orang Amerika bisa jumawa dan dia bisa nyetir perekonomian dunia. Kenapa? Karena tidak ada satu peluru pun di Amerika. Tapi sekarang ini Amerika pun itu bertekuk lutut. Berapa banyak orang Amerika yang wafat ya karena pandemi dan lain sebagainya. Dan seluruh negara itu melakukan apa yang disebut dengan budget defisit. Dan karena pandemi itu adalah solusi. Jadi problemnya ada di mana? Problemnya nanti bukan di pandeminya, tapi pasca pandemi itu seperti apa? Dan sekarang sudah jelas ya, bahwa dulu di awal pandemi saya belum bisa itu membuat yang kotak kuning itu saya belum bisa. Karena waktu itu saya cuma mengatakan ini nanti pasti ada tata ekonomi dunia baru, tata politik dunia baru. Dan ternyata sekarang semakin jelas bahwa dunia menuju ke arah ekonomi hijau, ekonomi biru. Kita bicara tentang masalah keberlanjutan, itu adalah masa depan kita. Nah, sekarang problemnya adalah kalau kita punya pandemi itu butuh
solusi global. Dan solusi global ini kalau kita lihat lagi di pasca Perang Dunia Kedua itu melahirkan PBB, bisa jadi pasca COVID ini akan berpotensi menghasilkan konsesi ataupun juga melahirkan badan dunia untuk masalah solusi global terkait dengan pandemi. Pandemi di masa depan itu bukan masalah if, tapi when. Ngeri toh. Jadi yang namanya pandemi pasti berulang. Oh itu pasti. Itu pasti, hanya masalahnya itu kapan, bukan kemudian jika, enggak, itu kapan. Sehingga pertanyaannya ketika ke depan kita ingin membangun negeri ini, pertanyaannya adalah apakah kita juga menyiapkan untuk menghadapi pandemi itu. Nah sekarang, sehingga di sini nanti ketika ini akan menjadi kekuatan baru dalam perekonomian dunia, maka akuntabilitas negara itu akan menjadi tantangan di masa depan. Jadi kemana ke depan? Ya, menurut saya modal itu akan sangat langka, Bu, ke depan. Jadi jangan berpikir modal itu jadi mudah dicari, nggak bisa. Apa yang membedakan antara pasca COVID dengan pasca Perang Dunia Kedua? Tidak ada Amerika yang waktu itu yang memberikan Marshall Plan. Lupakan Marshall Plan. Besok nggak akan ada Marshall Plan. Kenapa? Amerika pun juga kejedat-jedat kok dengan pandemi ini. Semua negara melakukan ekspansi fiskal. Tetapi penerimaan negaranya itu turun. Itulah yang disebut dengan budget defisit di situ. Nah, padahal dari kita itu sejak awal, itu sudah sebelum pra-pandemi saja, itu sudah budget defisit. Gitu. Apalagi sekarang dengan adanya pandemi. Lah pasca pandemi bagaimana? Kebutuhan terhadap modal itu jauh lebih besar, tetapi tidak bisa kita kemudian mengharapkan modal datang ke Indonesia. Jangan berpikir semudah itu, karena tidak akan ada negara yang posisinya seperti Amerika, seperti ketika di Perang Dunia Kedua. Nah, saya ingin menyadarkan aja kepada para elit, mohon maaf, tidak ada, there is no such thing as mak bedunduk in economics. Ya. Tidak ada proses yang namanya orang Jawa mengatakan mak bedunduk itu tiba-tiba ada. Jadi seringkali yang sekarang ini muncul adalah ketika pandemi nanti berhenti, pertumbuhan ekonomi akan tinggi. Mari kita lihat kondisi pada krisis Asia, itu kontraksi ekonomi cepat terjadi, tapi recovery-nya butuh waktu lama, dan Indonesia adalah negara terakhir yang bisa recovery. Ya. Jadi untuk 5-10 tahun ke depan, jangan berharap terjadi pertumbuhan tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya, pilihannya apa? Pilihannya hanya ada dua, yaitu adalah kita akan meningkatkan pertumbuhan, tapi itu tidak rasional. Kenapa? Karena seluruh negara membutuhkan modal, dan modalnya semuanya akan terserap oleh mereka ngurusi negara mereka sendirilah, kira-kira begitu. Lalu opsi apa yang paling mungkin? Yaitu meningkatkan efisiensi. Melalui apa? Perbaikan aspek kelembagaan seperti amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 4. Nah ini momentumnya apa kemudian? Nah momentumnya ada. Pandemi memaksa adaptasi dan inovasi. Siapapun tidak mengikuti adaptasi dan inovasi nggak akan berhasil melewati pandemi ini. Kalaupun toh melewati pandemi itu pasti dengan biaya yang sangat besar. Yang kedua adalah Indonesia memilih menjadi presidensi, ini kesempatan Indonesia menjadi presidensi di G20, ini kesempatan emas. Yang ketiga yang tidak bisa kita tolak karena kita adalah small open economy, itu apa? Arah perekonomian dunia yang menuju ekonomi biru dan hijau yang mengedepankan keberlanjutan. Mengedepankan keberlanjutan. Jadi saatnya sekarang kemudian kita ini beralih dari ekonomi ekstraktif, membebaskan diri dari ekonomi ekstraktif untuk kemudian masuk ke sistem ekonomi yang lebih sustainable. Nah, tadi saya mengatakan, kalau capitalnya itu kurang, bagaimana cara nutup capital? Ya memang tidak bisa 100% tercover ya. Tapi mau tidak mau, inilah saatnya kita memanfaatkan modal sosial untuk mengkompensasi kekurangan capital itu. Cuma masalahnya, modal sosial itu hanya terjadi jika ada kepercayaan. Nah, kepercayaan bisa munculnya bagaimana? Munculnya kepercayaan itu kalau ada integritas dan transparansi yang diterapkan secara konsisten. Ya. Nah, ini jadi reformasi yang kita butuhkan itu, yang kita butuhkan sekarang, itu adalah membangun integritas dan transparansi, dan ini prasyarat menuju kepada tujuan kita bernegara, itu balik lagi ke alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi kami, kalau menurut saya pribadi, saya mendorong langkah Pak Presiden yang kemudian kita menjadi presidensi G20, dan kalau kita lihat di berbagai paparan dari pemerintah, itu komitmen untuk menuju ke green economy, blue economy, menerapkan
masalah sustainability ini sangat menjadi penekanan. Nah, ini yang perlu kita dorong bersama, ini kita dukung bersama dengan apa? Dengan reformasi, karena dibutuhkan prasyarat-prasyarat tadi untuk kemudian bisa perekonomian menuju ke arah green economy atau blue economy dan juga mengedepankan sustainability. Mungkin itu, Mbak. Ya, ini menarik sekali nih Pak Re. Tapi sedikit kembali ke belakang ya, ketika kita bicara sumber daya alam. Nah, ada wilayah-wilayah yang punya sumber daya alam tinggi, begitu ya. Tapi bagaimana kemudian realitas di lapangan ini kaitannya dengan kondisi kesejahteraan masyarakat? Kalau tadi ada kaitannya juga dengan ekonomi ekstraktif ya. Seperti apa Pak Re? Ya, jadi kebetulan kami pernah melakukan studi di UGM waktu itu yang melaksanakan PSSAT. Jadi ini studi itu adalah dilakukan lintas keilmuan begitu ya. Ada rekan-rekan dari politik dan lain sebagainya, dan saya dari ekonomi. Ada pertanyaan mendasar pada saat itu, kalau nggak salah 2013-2014. Bagaimana keterkaitan antara daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang tinggi itu dengan tingkat kemiskinannya. Ternyata yang terjadi adalah berbanding terbalik. Daerah dengan sumber daya alam yang tinggi biasanya itu menjadi kantong-kantong kemiskinan. Nah, pola seperti ini saya yakin sampai sekarang pun juga polanya masih tidak akan banyak berbeda ya, karena kita masih menggunakan dari sisi aspek kebijakan kita belum berubah selama ini. Jadi ya, oke. Jadi memang kondisinya berbalik begitu ya. Mestinya dengan sumber daya alam yang tinggi ya makin sejahtera lah penduduk di wilayah itu begitu ya. Nah, ketika tadi bicara tentang bagaimana cara atau arah melihat arah pembangunan kita sekarang ini dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Re, kira-kira seperti apa? Apakah kemudian jadi pesimis atau sudah wah oke, on the track, atau kemudian justru malah tadi ya 221 tahun mundur ke belakang begitu, stuck begitu. Ya, jadi kira-kira bagaimana mengidentifikasinya kondisi sekarang ini? Kalau menurut saya, kalau kita selalu mundur ke belakang terus, kita akan kesulitan. Ya, mau tidak mau kita perlu berpikir jangka depan. Benar bahwa selama ini 221 tahun itu kayaknya kita lebih banyak ke ekonomi ekstraktif. Tapi situasi akan memaksa kita saat ini tidak ada ruang untuk lebih mengembangkan lagi atau meneruskan lagi ekonomi ekstraktif. Tidak ada ruang. Dan bahkan sudah jelas Amerika misalkan di kebijakannya Joe Biden, itu jelas bahwa dia hanya akan bekerja sama dengan negara-negara yang kemudian memiliki komitmen untuk mengembangkan ekonomi hijau, ekonomi biru. Itu jelas. Nah, arah dunia itu ke sana. Sehingga sekarang yang harus kita lakukan adalah ya mari kita optimis untuk kemudian melakukan berbagai hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan ekonomi hijau dan ekonomi biru dan mengembangkan tadi sustainability ini tadi, Mbak. Aspek sustainability. Ini PR kita bersama. Nah, yang wacana yang mungkin perlu diubah di negeri ini itu adalah seringkali adalah wacana kita ini kan sebenarnya kayak tidak sehat ya. Dalam artian apa? Dari dulu, dari saya kecil sejak sampai sekarang ini selalu dikatakan bahwa kita itu negeri yang subur, negeri yang makmur, seolah-olah tidak ada masalah gitu. Sehingga munculnya apa? Tidak ada sense of crisis. Tidak pernah dimunculkan bahwa kita itu kita negara yang makmur, gitu. Kita negara yang dapat endowment besar, dapat sumber daya yang besar, tapi tidak pernah ditanyakan begini. Akuntabilitas kita mendapatkan sumber daya yang besar itu gimana? Jangan-jangan nanti ketika mati malah ditanya sama Gusti Allah. Sampean itu lahir di negara yang subur, lah kok sampean cuma diem aja? Tidak memanfaatkan dengan baik. Nah, negara tetangga sampean itu nggak punya sumber daya aja bisa menjadi negara industri, menjadi negara hebat. Kok sampean 221 tahun terus-terusan jadi negara sektor ekstraktif itu piye? Nah, itu atau gimana? Ini jadi kita masalah. tidak sadar, kita terlena ya Pak Re ya. Oke, baik Pak Re, terima kasih. Kita selesai di segmen 3. Kita akan masuk di sesi tanya jawab saja untuk berdiskusi dengan teman-teman jurnalis. 3 narasumber ini paparannya sungguh luar biasa ya, banyak hal-hal baru yang kemudian muncul di diskusi media kali ini. Data-data juga tadi keluar semua.
Di kolom chat sudah ada pertanyaan dari teman-teman jurnalis, tapi saya mempersilahkan kepada teman-teman jurnalis untuk bertanya langsung kepada narasumber. Saya memberi kesempatan untuk teman-teman raise hand dan bisa menyampaikan langsung kepada narasumber yang dituju siapa yang akan diajukan pertanyaannya, begitu ya. Atau saya akan sambil baca pertanyaan yang sudah masuk. Silakan teman-teman boleh raise hand, bisa bertanya kepada Bang Timer atau ke Prof. Haka atau Pak Re. Kira-kira ada ganjalan apa begitu muncul hal-hal baru, bagaimana kita stuck di 200 tahun lebih yang lalu itu, sepertinya kita jalan di tempat tidak berjalan atau lari gitu ya. Nah, sudah ada pertanyaan, mungkin bisa saya bacakan dulu, nanti akan dijawab oleh, ini pertanyaan untuk semua narasumber. Wah, oke. Jadi Bang Timer, Prof. Haka, dan Pak Re, mohon bisa dijawab nanti bergantian begitu ya. Ini pertanyaannya, Uni Eropa ini mengusulkan larangan seluruh produk terkait deforestasi, ada sawit, kokoa, terus kopi, dan lain-lain. Nah, jika regulasi ini goal, apakah ini efektif untuk menjadi market safeguard untuk mencegah deforestasi di konsesi perusahaan? Mungkin Bang Timer bisa menjawab lebih dahulu. Iya, makasih Mbak Doni. Pertanyaannya tadi dari Robi ya, kalau nggak salah ya. Saya boleh sambil buka satu platform. Robi yang raise hand nanti. Jadi mohon dijawab dulu nih. Saya langsung jawab gitu atau gimana gitu? Atau ya, bisa langsung jawab saja. Saya boleh satu buka platform untuk menjadi basisnya gitu ya. Jadi kalau kita lihat, sorry suara background di saya gitu ya. Kalau kita lihat misalnya ini platform yang kami Auriga terlibat bikinnya untuk data Indonesia, trace.earth, jadi masuk di supply chain. Jadi kalau misalnya masuk ke palm oil, kan itu kan saat ini kan 6 komoditas ya. Satu yang Indonesia itu ada komoditas palm oil, rubber sama kakao. 3 sisanya karena 6 komoditas. 3 sisanya itu di Amerika Latin dan tidak di Indonesia, jadi soy dan segala macam itu. Nah, barusan kami dibantu oleh NBC, ada Tempo juga, ada Elpais dan segala macam, mengangkat deforestasi di viskos. Jadi pakaian-pakaian yang kita pakai ini ternyata bersumbangsi pada deforestasi di HTI, karena HTI kita ternyata banyak untuk tekstil gitu, viskos, dan itu entahlah apakah nanti akan Parlemen Uni Eropa akan memasukkan juga viskos HTI yang dari deforestasi. Nah, poin saya adalah bahwa gini, ini Mas Robi tadi kalau nggak salah kan, kalau kita lihat dari ini di platform saya tunjukkan, ini profil sawit Indonesia, ini kelihatan bahwa dia ini eksportirnya, ini importirnya, ini negara tujuannya. Jadi lihat Eropa itu sebenarnya nggak signifikan secara jumlah, secara nilai mungkin menarik karena dia yang dibeli udah lebih mahal daripada yang ke Cina gitu ya. Jadi secara jumlah dia bukan ini karena Nederland kita gabung, tapi kalau digabung nanti dia masuk 5 besar. Tapi bukan 3 besar gitu. Jadi Cina India ini menjadi besar. Ini kalau dia sawit. Kalau kita masuk kami udah masukkan 3 data di sini. Kalau kita masuk itu palm oil. Kalau kita masuk pulp itu juga ini kita tampilin data, nanti dicek aja di trace.earth sama. Eropa juga tidak signifikan. Cuman memang nilai lebihnya adalah seperti yang terjadi pada kayu-kayu itu kan juga SPLK kita itu kan juga tidak menjadi top 3 pengguna langsung kayu Indonesia. Dia lewat Cina dulu baru nanti produk jadinya ke sana. Atau dia ada yang langsung memang, tapi dia tidak dimasuk top 5 bahkan. Jadi tapi Eropa itu adalah trendsetter, jadi dia akan bisa membantu. Poin saya adalah bahwa jangan langsung berpikir bahwa dia akan sangat menjadi safeguard, enggak langsung karena dia trendsetter, dia bisa jadi akan mempengaruhi negara-negara lain seperti Australia, Amerika, segala macam, Western lah terutama. Cina pun kadang-kadang terdampak. Jadi
efek bola itunya mungkin yang nanti, tapi langsungnya enggak. Kita masih bermasalah. Kita perlu mendorong Cina nih, mendorong India agar lebih pakai sustainable, terutama Timur Tengah. Jadi ini tujuan-tujuan ekspor kita yang apa namanya yang existing saat ini. Gitu jawaban saya. Oke, baik. Saya stop share. Iya, terima kasih Bang Timer. Nah, ini pertanyaan karena ditujukan kepada 3 narasumber. Saya minta waktu Prof. Haka untuk menjawab. Pertanyaan dari Bung Robi dari The Conversation tadi ya. Oke, jadi saya coba untuk melihat yang halaman yang tadi belum saya sampaikan itu ya. Teman-teman bisa lihat halaman 36 yang saya sisipkan tadi itu. Jadi kalau kita lihat pertanyaan tadi, itu kan satu aspek yang terkait dengan pasar ya. Tentu saja pasar bisa menggiring komoditi ke arah pasar itu dan bisa kemudian membuat deforestasi di sumbernya begitu. Nah, tetapi itu bukan satu-satunya faktor. Salah satu faktor lain itu sebetulnya kalau pengamatan saya adalah perbaikan sistem dengan leadership di mana itu terjadi. Jadi kalau tadi lihat informasinya dari Bang Timer, kita tahu bahwa deforestasi yang naik itu kan deforestasi di beberapa provinsi yang kaya hutan sebetulnya. Nah, kalau kita lihat di peta ini, yang kaya hutan katakanlah misalnya Papua dan Papua Barat, itu memang ungu itu adalah beri-beri, jadi suap, dan itu ada di PUHH, artinya ini adalah di komoditi kehutanan. Nah, tentu kalau hal tadi itu sawitnya ada di sini, itu memang cukup signifikan, bisa berpengaruh gitu ya. Sepanjang kemudian izin itu dirilis, direview dan seterusnya seperti itu. Nah, tempat lain seperti Kaltim misalnya, ini juga ada penegakan hukum yang ungu ya, yang beri-beri juga, kerjasama KHDTK segala macam itu juga ungu. Jadi ini juga tempatnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat sebetulnya tempat-tempat yang kaya hutan ini sebenarnya memang banyak urusan-urusan suapnya gitu, tapi sangat tergantung pada proses leadership-nya. Dengan singkat saya bisa mengatakan begini, kalau toh itu terjadi dan signifikan, maka sebenarnya kita tidak bisa mengambil kesimpulan itu untuk agregat Indonesia begitu. Tapi sangat tergantung pada di mana itu berada, bagaimana leadership-nya di sana begitu, untuk memastikan bahwa segala sesuatu bisa dicegah oleh pelaksanaan government yang baik di situ gitu. Karena beberapa lokasi di Papua Barat misalnya itu juga ada potensi-potensi yang bisa mengamankan hutan walaupun permintaannya sangat tinggi. Saya kira demikian dari saya, Mbak. Ya, baik. Terima kasih, Prof. Haka. Saya lanjut untuk Pak Rey. Silahkan untuk menjawab pertanyaan dari Bung Robi dari The Conversation. Pertanyaannya tadi terkait Uni Eropa yang mengusulkan larangan seluruh produk yang kait dengan deforestasi. Jadi sebenarnya kalau cara berpikir saya ya adalah kita itu sebenarnya sebagai negara ini perlu menjadi negara yang merdeka gitu. Jadi tidak harus kemudian menunggu sampai Uni Eropa melakukan blocking terhadap komoditas kita. Tapi bisakah kita sebagai negara, ya, sebagai pemerintah, masyarakat dan lain sebagainya, ini memiliki cara berpikir adalah kemudian antisipatif, bahwa sebenarnya kaitannya dengan blocking embargo Eropa terhadap produk-produk seperti hutan seperti itu sudah terjadi lama. Yang perlu dilakukan kemudian adalah bagaimana kita bisa beralih. Artinya untuk beralih ini apa? Perlu meningkatkan nilai tambah. Nah, nilai tambah ini tidak akan terjadi kalau kemudian cara berpikir kita itu masih tetap menggunakan pola pendekatan ekstraktif. Sependek pengetahuan saya di tahun 2011 saja di Malaysia itu sudah mengembangkan sekitar 100 lebih jenis industri untuk turunan sawit. Indonesia baru 40.
Nah, ini yang menarik kemudian bahwa produsen utama CPO itu di kita, tetapi turunannya kita tidak berusaha untuk melakukan perbaikan dari sisi membangun industri-industri yang kemudian mengolah CPO itu menjadi industri-industri hilir yang lebih memiliki value added. Nah, untuk bisa memiliki value added ini dan mengembangkan industri, tentunya cara berpikir kita tidak bisa hanya sekedar memikirkan growth saja. Kita perlu memikirkan dua hal. Satu adalah health, yang kedua itu adalah education. Dan ini yang selama ini dengan adanya pandemi itu kelihatan sekali betapa kita kesulitan ya menghadapi pandemi ini gara-gara kita memang tertinggal dalam hal masalah pendidikan dan juga masalah kesehatan. Jadi human capital itu yang perlu dikembangkan kalau kita ingin masuk kepada sistem ekonomi yang non ekstraktif, masuk ke ekonomi yang lebih sustainable, itu diperlukan human capital yang jauh lebih kuat. Jadi menurut saya cara berpikirnya mungkin tidak harus reaktif melihat apa yang akan terjadi, tetapi kemudian malah justru yang terjadi adalah bisa enggak kita itu moving mendahului. Jadi kita mengantisipasi dan kemudian mendahului itu. Jadi bukan kita menunggu, tetapi kemudian kita mendahului apa yang akan terjadi, sehingga kita punya antisipasi yang lebih bagus, melakukan adaptasi, dan yang terpenting selama pandemi ini ya yang kita pelajari banyak itu ada inovasi, adaptasi, inovasi. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Re. Ini ada Mbak Mardia. Mbak Mardia ini menyampaikan bahwa paparan dari beliau-beliau bertiga ini gitu ya, sangat menarik sekali, dan tertarik untuk meng-highlight pernyataan dari Pak tadi ya tentang masa depan kita adalah ekonomi biru gitu ya, bagaimana memastikan bahwa ekonomi biru dan ekonomi hijau ini benar-benar berbasis pada public interest. Jadi bukan lagi kita bicara menguntungkan beberapa gelintir pihak saja. Oke, terima kasih Mbak Matia. Teman-teman, jika ingin bertanya langsung, saya masih bisa memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk raise hand, nanti bisa menyampaikan pertanyaan langsung kepada narasumber. Oke, terima kasih Bung Robi. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi. Nah, ini ini disampaikan untuk ketiga narasumber juga ini. Dari Bung Rama Maulana. Oke, Bung Rama ini dari Forest Digest. Pertanyaannya, bagaimana korupsi sumber daya alam ini dapat dihentikan? Jadi, apakah cukup hanya dengan reformasi kelembagaan saja, seperti tadi yang disampaikan di paparan, atau harus melakukan cara lain, seperti kesadaran kolektif masyarakat? Mengingat transformasi ekonomi ini akan mengarah ke green atau blue economic ya, sesuai dengan tadi yang sudah dipaparkan oleh Pak Re. Silakan bisa langsung saja dijawab, Bang Timer dulu deh. Ya, makasih Mbak Noni, makasih Mas Rama. Saya tidak melihat ada hanya satu obat gitu ya. Jadi kesadaran kolektif iya satu hal, tapi memang korupsi reformasi kelembagaan itu sepertinya yang selalu luput kita lakukan menurut saya gitu ya. Jadi kita melakukan sejak masa reformasi lah misal gitu ya, di mana saya udah mengalaminya gitu. Kelembagaan adalah sesuatu yang seolah-olah kita hindari membicarakannya dan membongkarnya. Yang kita lakukan adalah menambal dengan lembaga-lembaga baru dan kemudian mencaplok yang tanpa mengikuti filosofi besarnya. Jadi misalnya kita nambahin misalnya lembaga-lembaga tertentu, tapi spirit dan prasyaratnya kita tidak ini. Nah, menurut saya memang reformasi kelembagaan itu satu hal, itu keharusan dan itu kayaknya tidak bisa kita hindari gitu ya, dan itu menjadi arah. Tapi persoalannya bukan di sana menurut saya. Kalau kita lihat kalau arahnya ke pemberantasan korupsi, kebetulan kami bertiga ini kan orang yang banyak 20 tahun terakhir membantu KPK gitu ya. Saya kok ngelihat kalau kita lihat trennya yang terjadi belakangan ini kan political corruption. Jadi ini akar masalah kita menurut saya yang terbesar saat ini. Political corruption ini ya kita lihat saja misalnya mahalnya biaya politik. Anda menjadi bupati, Anda nggak cukup punya uang 1 miliar, sementara gaji bupati berapa sih? Maka ketika yang terjadi adalah
Dan kemudian yang terjadi adalah kemudian sesudah jadi bupati harus balikin modal dong. Bukan hanya sekedar balikin modal, harus untung. Auriga pernah memetakan semua izin yang hadir dihubungkan dengan tahun-tahun pilkada, tahun-tahun pemilu. Tahun meningkatnya itu adalah peningkatan tertinggi itu setahun sebelum pemilu. Mau pilkada, mau pilpres, segala macam. Setahun mulai meningkat itu tahun kedua, meningkat lagi 2 tahun sebelum pemilu, meningkat setahun sebelum pemilu, agak menurun pada saat tahun pemilu. Meninggi itu setahun setelah, paling tinggi itu setahun setelah pilkada, setelah ketahuan pemenang. Artinya apa? Dia ngembaliin modal, dan sistem politik kita membuat itu kompetisinya. Kita misalnya tidak mereformasi partai politik. Partai politik tidak pernah kita audit, uangnya dia bisa bebas dari mana saja. Saya sepakat bahwa sebenarnya partai politik itu harusnya dibiayai negara. Tapi kemudian karena dibiayai negara, maka dia terlarang menerima uang dari manapun, sehingga kemudian kita bisa audit. Sehingga gaji orang-orang parpol itu jelas. Nggak bisa dia main mana. Menurut saya ini yang harus dilakukan, agak tampaknya tidak langsung berhubungan dengan kata-kata hutan, tapi itulah saat ini persoalan kita. Kita bisa lihat bagaimana bupati, bahkan bagaimana kemudian bupati bisa merombak kepala dinas, sehingga lihat aja kepala dinas, nggak ada itu yang di atas 5 tahun. Sangat dikit orang kepala dinas bisa dia di atas 5 tahun menjadi kepala dinas. Bagaimana dia kemudian melakukan perencanaan di daerah? Nah, menurut saya yang begini-begini ini menjadi soal besar, dan kita harus mengarah kepada reformasi sistem politik menurut saya. Jadi kalau pertanyaannya Rama tadi, jawaban saya adalah mari kita berantas korupsi politik, karena itu ibunya yang kita alami sekarang ini. Bagaimana kemudian kita susah sekali, yang disebut Pak Prof. Haka tadi misalnya adalah kita tidak punya undang-undang, atau yang disebut Pak Rima undang-undang konflik bebas benturan kepentingan, atau yang disebut Pak Rita di reformasi, itu nggak akan bisa karena kemudian kita susah membedakan orang-orang di Senayan sana, di DPR MPR kita, dan orang-orang di menteri kita atau bahkan presiden kita, mereka itu sebagai penguasa atau penyelenggara negara atau sebagai sedang pengusaha gitu. Karena tidak jelas kita ini, dan itu kemudian butuhnya di sana nih, di politik. Menurut saya agak memang keluar dari frame kehutanan, tapi menurut saya itulah yang harus kita lakukan, apalagi kita menuju 2024. Jadi 2024 ini mestinya, mumpung kita masih punya 2 tahun untuk berproses, menurut saya ini momentumnya kita mendorong bongkar habis-habisan sistem politik kita dan terutama partai politik kita. Saya izinkan menjawab agak keluar dari kotak, Mas Rama. Oke, baik. Reformasi sistem politik. Bagaimana Prof. Haka menanggapi ini, Prof? Ya, saya kira itu satu hal, dan biasanya itu jangka panjang juga itu, gitu ya. Mungkin Mas Rahma ini menanyakan yang agak taktis gitu. Oke, sebelum itu bisa dicapai terus kita ngapain gitu ya, bisa begitu. Nah, saya ingin memastikan 2 hal ya. Satu, yang dimaksud kelembagaan itu bukan organisasi loh, gitu ya, tetapi di dalamnya itu juga ada persoalan regulasi seperti tadi itu ya. Kalau regulasinya tidak dibenahi, siapapun juga yang kerja di situ pasti istilahnya itu kriminogenik gitu ya, kriminogenik regulation. Jadi siapapun juga yang kerja di situ ya seperti itu sifatnya. Lalu yang kedua yang terkait dengan sumber daya alam itu adalah property right. Ketika nggak jelas soal-soal kepemilikan segala macam itu susah juga untuk memastikan bagaimana pengaturan itu bisa terjadi dengan baik. Lalu yang ketiga dalam kelembagaan itu ada namanya transaction cost. Seharusnya kelembagaan yang baik itu selalu meminimumkan transaction cost itu. Jadi bukan menambah biaya. Nah, sekarang ketika ada aturan baru, ada biaya baru gitu. Itu keliru besar itu ya. Termasuk tentu kultur ukuran kinerja. Mas Rimawan sering sekali itu mengkritisi ukuran kinerja kok habisnya anggaran gitu, serapan anggaran ya. Itu kan urusan internal itu. Ukuran kinerja itu ya outcome. Masyarakat nilai income-nya tambah dan seterusnya kayak gitu. Nah, itu menjadi penting untuk kita lihat, dan oleh karena itu kenapa kita konsen ke sana sebetulnya. Nah, ketika Mas Rahmat juga mengajukan collective action, jelas juga bahwa pimpinan daerah itu hanya bisa melakukan collective action hanya jika, tadi Mas Rimawan mengatakan itu, dia itu bisa dipercaya, dia punya integritas, dia punya reputasi,
gitu ya. Dia juga transparan. Jadi kalau sudah kiri kanan sepak sana sepak sini, nggak mungkin orang itu bisa melakukan collective action sudah. Karena apa? Orang nggak percaya begitu. Nah, pertanyaannya adalah siapa pemimpin yang bisa melakukan collective action? Itu adalah pemimpin terpilih juga, gitu ya. Saya kemarin ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Pak ke Sulawesi Tengah dan seterusnya, ketemu bupati segala macam, melihat potensi-potensi green leadership ini, gitu ya. Dan rata-rata sebetulnya yang bisa memobilisasi masyarakat untuk mendukung mereka, gitu ya, menahan korupsi dan seterusnya adalah tadi itu, dia punya integritas, punya reputasi, trust dan seterusnya. Nah, itu juga suatu upaya yang tidak mudah, gitu ya, untuk apalagi kemudian Bang Timer tadi ya, siapa yang jadi bupati, siapa yang bisa bayar, nah lebih susah lagi kita mendapatkan orang yang punya integritas, gitu-gitulah situasinya. Gitu Mbak Noni. Iya, baik. Terima kasih, Prof. Nah, ini ngomongin integritas dan cost gitu ya. Mungkin bisa dari sisi transaksi cost ya, ini ngomongin ekonomi kalau dengan Pak Ari ini. Bagaimana Pak Ari menanggapi pertanyaan dari Bung Rama? Nah, ini justru begini ya. Kalau tadi ditanyakan kaitannya dengan transaction cost, dan juga tadi ditanyakan oleh Bu sekalian dengan Bu siapa tadi? Mbak Mardiah. Bu Mardiah ya. Apakah ini kemudian akan masuk ke public interest atau tidak? Pertanyaan saya adalah, ke depan ini kita punya uang apa? Kita nggak punya uang loh. Ya, jadi sekarang ini kalau tadi ya saya tunjukkan, negeri ini kalau kita mau bicara pada level kita balance budget dan tidak ada hutang sama sekali ya, hutang dalam negeri ataupun juga luar negeri, maka tax ratio itu harus 16%. Tapi di 2018 itu saja tax ratio kita 11,5%. 2019 itu sudah turun ke 10,5%. Itu sebelum pandemi. Pandemi di 2020 turun menjadi 9,5%. Padahal yang dibutuhkan sekarang adalah dana yang besar karena dipakai untuk mengkompensasi rekan-rekan yang terkena pandemi, tapi penerimaan kita itu kecil. Saya masih menggunakan asumsi sama deh, 16% saja. Nah, sekarang yang menjadi masalah adalah pendanaan dari mana? Saat ini pendanaan itu dari BI, ya, itu ditutup oleh BI dengan menggunakan pembelian di pasar primer. Tapi harus diingat, itu hanya terjadi pada masa pandemi, masa krisis. Ketika tidak terjadi krisis, ini akan kembali lagi. Bank Indonesia akan menjadi bank yang menjadi independen, dan itu tidak bisa dilakukan pendanaan seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah dari mana mengkompensasi ini? Mau tidak mau, pemerintah harus kemudian mendekati masyarakat dan kemudian akan mengajak masyarakat untuk bekerja sama dengan mengembangkan tadi modal sosial. Tapi modal sosial hanya bisa terbentuk dan bisa langgeng itu kalau ada kepercayaan, dan kepercayaan itu fungsi dari dua hal tadi, integritas dan transparansi. Tanpa itu nggak akan bisa. Begitu orang itu, harus diingat ya, ketika kita bicara modal sosial, tidak ada SK, tidak ada SPPD, tidak ada gaji. Pertanyaannya, bagaimana orang bisa kemudian chip in, orang bisa berkontribusi ketika tidak ada SK, tidak ada gaji, tidak ada SPPD. Hanya trust yang bisa memunculkan itu. Dan hanya karena adanya sense of crisis yang akan memunculkan itu. Lalu kalau ada oligarki dengan uang banyak bagaimana? Orang akan mengatakan, uangmu nggak akan berguna di dalam modal sosial. Yang dibutuhkan itu bukan uang, yang dibutuhkan itu trust. Nah ini loh yang menarik itu di sini. Sehingga ketika tadi Bu Mardiah mengatakan apakah ini akan balik lagi ke elit yang mana pertanyaannya? Karena yang dipakai itu benar-benar 180 derajat berbeda dengan apa yang berkembang selama ini. Yang berkembang selama ini orang memiliki modal yang cukup itu bisa melakukan macam-macam, termasuk tadi dikatakan juga oleh Pak Bang Timer ya kaitannya dengan pendanaan partai. Tapi ketika di masa pandemi seperti ini, dengan orang ingin mengembangkan modal sosial, uang saja tidak cukup. Banyak orang punya uang. Berapa yang bisa mengembangkan modal sosial? Nah, situasinya jadi kemudian ini partisipasi masyarakat itu jadi berbeda dengan
pada kondisi sebelum adanya pandemi. Dengan adanya sebelum ada pandemi itu seolah-olah begini, pemerintah ngasih, masyarakat tangannya begini. Nah sekarang kalau ketika modal sosial yang terjadi, ini bisa begini ya. Masyarakat itu bisa ngasih bantuan loh. Masyarakat bisa ngasih bantuan. Dan itu yang harus diingat bahwa ketika masyarakat bisa memberikan bantuan, maka ini pola hubungannya di dalam kontrak sosial, di dalam kita bernegara, itu akan berbeda lagi. Nah ini yang menjadi hal-hal yang mungkin juga belum terpikirkan oleh kita ya ke depan nanti bagaimana. Ya. Nah bagaimana apakah menghentikan korupsi? Saya tidak terobsesi untuk menghentikan korupsi ya. Bukan apa-apa. Korupsi kejahatan tidak bisa dihentikan, tapi itu bisa diminimalisasi. Ya, itu bisa diminimalisasi. Salah satunya dengan reform tadi, salah satunya dengan pola hubungan antara pemerintah dan juga masyarakat yang kemudian berubah. Nah ini perlu kemudian kita berbicara tentang hal yang agak lebih naik sedikit atas, yaitu adalah masalah kontrak sosial. Bagaimana kita sebagai masyarakat itu berperan. Dan ini kemudian tidak bisa kemudian dinafikan karena sekarang peran pemerintah masyarakat itu tinggi. Seperti kondisi pandemi sekarang ini ya. Apakah bisa pemerintah menangani pandemi sendiri? Enggak bisa. Pemerintah pasti akan ngajak masyarakat untuk bekerja sama. Nah, ketika titik inilah kemudian pasti terjadi dialektika. Gitu. Dan balik lagi, mengembangkan yang namanya trust itu tidak mudah. Silahkan bagi yang memiliki SK untuk mengembangkan trust. Tidak mudah. Kami mengalami 2 tahun di Sonjo, itu nggak mudah untuk memupuk trust dan selalu mengembangkan bagaimana mengimplementasikan integritas dan transparansi. Itu secara konsisten selama 2 tahun terakhir. Ya. Baik, Pak Ari, sepertinya kita berada di titik terendah begitu ya. Oke, saya akan memberi kesempatan kepada Bung Robi Karo-Karo. Ini Bung Robi kayaknya dari Mongabai ya. Halo. Saya akan memberi kesempatan, silakan Bung Robi untuk langsung bertanya kepada ketiga narasumber atau salah satu atau yang mana silakan pilih. Baik, Mbak Doni, kedengaran ya? Terima kasih. Ya, saya Robi Karo dari Mongabai Indonesia. Mohon maaf Pak, ada 3 hari ini saya ikut meeting cuma ada 8 dan ini yang paling berat. Saya sampai cuci muka Pak, barusan paling berat, paling mumet. Dan saya ingin bertanya kepada 3 narasumber, Prof, Pak Aka, terus kemudian Bang Timur Manurung. Ini saya di Sumut, Sumatera Utara, Bang. Melihat tentang peta yang dikasihkan tadi, saya coba buka tapi nggak bisa begitu. Nah, untuk bagaimana kondisi kerusakan hutan di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Danau Toba, saya mencobanya tadi, tapi tidak pernah bisa terbuka begitu. Nah, ini bagaimana kondisi hutan kita di Sumatera Utara, ini Kampung Abang nih, di Tanah Batak. Nah, ini bagaimana begitu. Nah, Toba Pak Lestari, Tempo pernah melakukan investigasi dengan beberapa kawan-kawan, itu Bapak Lestari salah satu yang menjadi penyebab deforestasi terbesar di Sumatera Utara, khususnya di kawasan Danau Toba. Saya ingin tahu berapa luas dan apa solusi-solusi dari Anda untuk itu. Nah, kemudian political corruption, saya setuju. Bagaimana tidak ketika kita disibukkan dengan kampanye green, hijau begitu. Nah, undang-undang minerba disahin gitu. Terus kemudian ketika kita bersuara itu dibungkam gitu. Mohon maaf kalau saya salah, WWF dinyahkan dari KLHK begitu. Padahal badak di Kalimantan itu proyek mereka itu bagaimana makan itu saya nggak tahu bagaimana nasibnya. Nah, ketika kita bersuara juga diancam akan dihentikan, kawan-kawan NGO juga ada ancaman begitu gitu. Jadi ketika di COP 26 kemarin Indonesia berjanji akan merestorasi 600.000 hektar hutan mangrove karena merupakan salah satu yang paling ampuh untuk menekan efek rumah kaca begitu. Tetapi sawit juga masih tetap menanam di situ, masih tetap ada di situ gitu. Nah, ketika kampanye untuk menekan emisi gas rumah kaca begitu, tetapi di Sumatera sendiri 33 PLTU sudah terus dibangun begitu dengan bahan bakar batu bara gitu. Saya pusing, kebijakan yang dikampanyekan berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di lapangan begitu. Nah, kebijakan-kebijakan ini bagian dari koruptif. Terus kemudian tentang omnibus law, kemudian
yang untuk pertanian begitu tadi kan itu ada proyek-proyek yang harusnya dikerjakan oleh negara, ada aturannya begitu, tetapi kemudian ada perusahaan-perusahaan Prabowo yang masuk di dalamnya begitu, dan itu kan swasta. Ini jadi ada korupsi yang terstruktur begitu. Nah, bagaimana melihat ini semua gitu? Nah, Prof, apa solusi dari Anda, Prof? Saya agak sedikit berharap ada masukan-masukan yang memang kita bisa mengendalikan ini semua begitu, meskipun saya akuin ini paling berat yang saya ikutin apanya begitu kegiatan ujungnya. Terima kasih, Prof. Ya, silakan, sepertinya ditujukan untuk Bang Timur ya, tapi nanti Prof Haka dan Pak Ari bisa menambahkan apa yang ditanyakan oleh Bung Robi gitu. Silakan Bang Timur. Ya, saya coba langsung ke provinsi Sumatera Utara gitu ya, di sini North Sumatera. Ini langsung kelihatan sebenarnya, Rob. Jadi inilah Sumatera Utara saat ini, inilah transisinya. Jadi masuk aja ke level 3 biar lebih detail. Jadi ini sebenarnya Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang paling awal mengalami. Jadi Sumatera Utara, saya sebagai warga Sumatera Utara sebenarnya harus meminta maaf ke negara ini karena Sumatera Utara itu mengirim driver deforestasi ke Indonesia, terutama sawit. Jadi jangan bicara sawit sebenarnya di Indonesia kalau nggak bicara orang Sumatera Utara, karena yang bangun ke pertama dan kemudian bahkan yang mengembangkan ke Sulawesi, ke Papua itu banyak hal kita itu Rob. Jadi ya banyak orang-orang Sumatera Utara. Jadi tapi itu, dan di Sumatera Utara adalah yang paling saya tadi nggak share ya. Jadi ini yang Sumatera Utara, Rob. Jadi kelihatan tuh sebenarnya dia kemana hutannya hilang gitu. Jadi kalau misalnya wilayahnya begini, tinggal pilih aja nanti di kabupaten mana gitu. Jadi sebenarnya akan kelihatan. Pertanyaanmu adalah tampaknya ada ke beberapa hal gitu ya. Ke TPL misalnya. Jadi kami memetakan, saya nggak hafal angkanya tapi bisa gua kirim setelah ini. Kebetulan Auriga kan melapor beberapa waktu lalu menerbitkan laporan potensi kebocoran dari pajaknya ekspornya TPL. Jadi besar sekali. Lebih besar dari Asian Agri, sekitar 2 triliunan gitu ya. Jadi dilihat aja nanti di web Auriga ada mesin uang Makau judulnya, The Money Mesin Makau, karena kelihatannya entahlah sengaja atau enggak, itu harus penelitian lebih lanjut. TPL selama bertahun-tahun, lebih dari 10 tahun salah atau keliru menyebutkan jenis ekspornya gitu, dan itu kemudian berdampak pada relatif lebih kecilnya yang harus dia bayarkan ke negara. Itu satu hal. Tapi kalau pertanyaannya kepada kemudian hubungannya ke deforestasi, TPL kami melihat bahwa masih ada persoalannya. TPL ini ada agak kompleks, dia korupsinya. Nah ini nih, kayak saya bilang apakah itu korupsi nanti dulu, tapi koruptif jelas. Karena kalau kita lihat secara statistik, seolah-olah luas izinnya itu berkurang. Jadi TPL ini 9 kali adendum, 9 kali perubahan izin. Jadi bagaimana bisa di awal dulu dia HPH sebenarnya. Tiba-tiba HPH sesudah hutan HPH itu Prof. Haka sebagai guru besar kehutanan persis, ada tebang pilih tanam Indonesia, mestinya begitu ditebang ada pengayaan, ada penanaman. Tapi begitu kemudian dia habis kayunya, relatif habis, kayu besar, dia kemudian dialihkan menjadi HTI. HTI itu artinya tebang habis. Jadi ini apakah ini korupsi? Nanti dulu, karena kalau korupsi by technical gitu ya. Tapi koruptif menurut kami, karena adalah itu membuka ruang kemudian menghabiskan hutan alam dia ada di 13 kabupaten kan, kabupaten kota Sumatera Utara. Jadi nggak hanya Danau Toba sebenarnya. Dia sampai ke Tapanuli Selatan, dia di Dempuan sana pun ada izinnya. Tapi pertanyaannya kemudian adalah, kalau kemudian kita lihat dari semua adendum itu, dia secara statistik dia seolah-olah berkurang. Tapi kemudian ini di awal tahun laporannya sudah selesai, tapi di awal tahun lah kami akan rilis laporan bagaimana
4 lipat di proses izinnya ini. Jadi kami melihat bahwa ada dia izinnya dikurangi secara statistik, tapi dia daerah yang udah rusak, dia keluarkan dari izinnya, ditambah lagi di daerah lain. Jadi seolah-olah membuka ruang untuk kemudian memperluas deforestasinya gitu. Jadi nah ini soal nih, bagaimana bisa seperti itu gitu, dan bagaimana kemudian KLHK bisa kemudian tidak punya, entah bagaimana kemudian hilang pertimbangan-pertimbangan teknis kehutanan di dalam sana, dalam pemberian izinnya gitu. Jadi, nah yang menarik kemudian adalah bahwa di izin TPL saat ini kami masih melihat ada sekitar, dia hutan tanamannya dari sekitar 160.000 itu, angka persisnya nanti aku nyusul, tapi kira-kira hitungan kami hutan tanamannya sebenarnya dia baru sekitar 70.000-an hektar. Di bawah 70.000 gitu lah ya angkanya. Saya nanti bisa di belakang layar sesudah ini bisa saya kirimkan angkanya. Tapi artinya adalah bahwa dia belum semua hutan tanaman. Belum semua dia eukaliptus. Artinya adalah sekitar 40.000 hektar lagi ada hutan alam di sana. Ini pertama yang harus dipastikan dulu nih. Hutan alamnya ini jangan dulu rusak deh. Harusnya ada diproteksi nih total nih. Semua hutan alam tersisa, nah itu selesaikan. Jadi diproteksi. Yang kedua adalah kita perlawanan masyarakat sipil yang paling legendaris mengenai kehutanan menurut saya yang paling panjang salah satunya adalah TPL. Panjang tuh sejak bocornya dulu pabriknya. Sampai kemudian dia pindah yang untuk proses itu ke Cina. Tapi kemudian dia proses bahan baku awalnya tetap di Soposurung sana gitu, di Balige sana. Nah, ini yang harus dipastikan nih. Jadi ada pembangunan hutan tanamannya yang merampas wilayah kelola masyarakat. Ini harus dicari jalan keluarnya. Tadi Pak Rimawan sudah menyebut biaya konflik yang sangat besar. Ini dalam jangka panjang ini nggak sustain juga bagi bisnisnya TPL sebenarnya. Akan menjadi menyita energi juga bagi masyarakat di sekitar Danau Toba. Ini harus cari jalan keluarnya. Apakah kemudian mekanisme satu tadi jangan diperluas lagi hutan tanamannya. Yang kedua terhadap hutan tanaman saat ini mestinya adalah dicari mekanisme solusinya kalau dia ada konfliknya. Apakah dia mekanisme remedi, kasih kompensasi atau apa, atau kemudian diciutkan gitu. Nah ini yang harus dicari jalan keluarnya. Yang ketiga adalah kami bahkan melihat banyak eukaliptus di luar izinnya. Bagaimana ini bisa? Nah, ini harus waspada nih. Karena kemudian banyak kejadian adalah perhutanan sosial menjadi pintu bagi HTI terutama di Sumatera untuk memperluas pasokan bahan baku. Apakah eukaliptus yang di luar izinnya ini kemudian menjadi perhutanan sosial atau nanti bahkan dia masuk APL. Jadi kalau udah APL kan bukan kawasan hutan lagi, artinya adalah nanti mekanisme sertifikat. Ini punya siapa nih? Nah, menurut saya 4 gulipat yang begini, menurut saya ini koruptif. Apakah itu korupsi? Nanti dulu gitu. Nah, ini yang menurut saya untuk TPL. Nah, kalau mengenai kemudian PLTU itu memang soal kita. Jadi kita soal energi itu soal lain lagi. Bagaimana selama ini, terutama di periodenya Pak Jokowi ini, kita jor-joran bangun PLTU tanpa mempertimbangkan Sumatera Utara itu batu baranya dari mana? Kenapa kita PLTU di Sumatera Utara? Harusnya kan nggak. Batu baranya pasti akan impor kita dari luar. Itu artinya membuat Sumatera Utara akan sangat tergantung kepada banyak sumber energi lain. Nah, ini masukan nanti kepada pemerintah, ada proyek rencana-rencana pembangunan ke depan, mestinya dia mempertimbangkan kepada potensi lokalitasnya yang harus dipertimbangkan. Jadi itu poin catatan saya atau jawaban saya kepada Robi. Oke, baik. Terima kasih Bang Timer. Nah, ini karena ini semakin menarik ya, dan semakin membuka perspektif kita. Tapi karena keterbatasan waktu, saya harus menutup sesi tanya jawab ini sepertinya. Tapi sebagai pamungkas, saya akan meminta ketiga narasumber kita untuk memberikan pesan atau rekomendasi atau solusi begitu ya untuk pemangku kepentingan dan masyarakat tentunya terkait dengan transparansi dan tata kelola kehutanan dan sumber daya alam di Indonesia. Saya mohon bisa disampaikan dengan singkat, jelas, padat, dan tadi ya solutif begitu ya. Untuk yang pertama saya akan meminta siapa dulu nih ya? Oke. Tadi karena Bang Timer selesai memberikan jawaban untuk Bung Robi, saya minta Prof. Haka dulu untuk menyampaikan pesan atau rekomendasi begitu, Prof. Mbak Noni, gimana kalau Prof. Haka terakhir? Dia jadi closing statement kita semua gitu. Wah, cocok. Sepakat. Kalau begitu,
Bang Timer dulu deh, Bang Timer dulu. Saya udah tadi, oke, tapi poin saya adalah gini, saya iya. tadi meski saya mengusulkan korupsi politik agak keluar dari kotak, tapi poin saya adalah mari kita bicara detail mengenai Indonesia. Mari kita bicara mengenai data-data, karena persoalan kita selama ini data itu seolah-olah tertutup. Seolah-olah kita, jadi bagaimana kemudian sekarang ini kita mendorong ketika perencanaan ibu kota negara misalnya, kita harus buka mestinya datanya. Di mana, dan ketika kita membangun 10 Bali baru misalnya, kita harus buka nih, termasuk kepada siapa yang akan, sebenarnya ini pembangunan untuk siapa gitu, apakah untuk oligarki atau untuk masyarakat, nah untuk rakyat gitu. Nah, menurut saya adalah setia pada data, setia pada detail, itu menjadi jawaban kita ke Indonesia, untuk Indonesia masa depan. Begitu Mbak Noni. Ini benar-benar singkat, jelas, padat. Saya langsung meminta Pak Rimawan untuk menyampaikan pesan kepada pemangku kebijakan dan kita semua ya. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya yang menarik adalah mari kita belajar dari pandemi ini. Pandemi ini, apakah kita siap? Tidak ada negara yang siap. Tapi bagaimana kita menghadapi pandemi, itu bisa dipecah menjadi dua segmen menurut saya. Di segmen pertama di tahun 2020 sepertinya kita kurang begitu paham apa yang dilakukan dan kita agak enggan menggunakan evidence based policy. Itu sebabnya kemudian di gelombang pertama itu kita kesulitan sekali. Tetapi sejak Januari 2021 pemerintah itu menggunakan evidence based policy. Dan bahkan sampai sekarang pun mereka pemerintah itu terlihat sangat hati-hati. Dan ini bagus. Mengapa? Karena memang dalam menghadapi ketidaktentuan Anda harus hati-hati, itu malah justru bagus gitu. Ya. Nah, sekarang kita kalau kita lihat di berbagai negara, kalau kita bandingkan, kasus pandemi kita jauh lebih rendah daripada yang lain. Nah, ini suatu keberhasilan. Dan keberhasilan ini kita tuai dari apa? Karena pemerintah menggunakan evidence based policy. Karena pemerintah juga kemudian mengajak masyarakat untuk bekerja sama. Pertanyaannya sekarang adalah perekonomian sedang menuju kepada ekonomi hijau, ke ekonomi biru, dan menuju kepada masalah ke sustainabilitas. Apa yang prasyaratnya? Balik lagi, evidence based policy itu yang harus pemerintah lakukan. Dan hal yang sama juga dilakukan hampir sama dengan cara penanggulangan COVID. Apa itu? Mengajak masyarakat untuk bekerja sama, untuk berkontribusi. Modal sosial. Balik lagi, modal sosial dari mana? Karena ini adalah masalah kita bersama. Masalah kelangkaan modal itu bukan kemudian hanya masalahnya pemerintah, tidak, masalah kita juga. Lalu pertanyaannya, bisa nggak kemudian pemerintah bersama masyarakat mengajak masyarakat itu untuk berkontribusi? Nah, problemnya ada di mana? Problemnya adalah bagaimana promoting tadi masalah kepercayaan. Kepercayaan hanya bisa akan tumbuh kalau ada integritas dan transparansi. Nah, di sini yang kemudian menarik, apakah kita bisa? Kalau kita mau, bisa. Jadi kalau di Sonjo kami mengatakan masalah itu bisa diselesaikan hanya dengan 1M. Apa itu? Mau. Nah, mau nggak kita beradaptasi, mau nggak kita berinovasi, mau nggak kita berintegritas, dan mau nggak kita bertransparansi seperti yang dikatakan Bang Timer tadi dengan buka-bukaan data dan lain sebagainya. Itu dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ri. Silakan Prof. Haka. Wah, ini closing ini padat sekali ini nanti. Masalahnya bisa diselesaikan dengan 1M. Bagaimana Prof? Ya, saya kira dari presentasi Bang Timer, Mas Rimawan, dan juga pertanyaan dan juga klarifikasi dari teman-teman, ini sebenarnya yang kita perlu letakkan kembali itu, saya melihatnya itu soal skala ya. Jadi ada agregat nasional, ada juga sebetulnya kalau kita lihat ke daerah-daerah, termasuk Sonjonya Mas Rimawan itu kan khas Jogja. Saya berupaya di Bogor, gagal Mas. Masyarakatnya beda gitu ya. jadi ada juga kultur yang memungkinkan bagaimana trust, reputasi, dan integritas itu bisa dibangun. Tapi ada juga yang enggak itu. Ada persoalan gitu loh di kita itu gitu ya. Dalam konstelasi dogmatismenya dan rasa tidak percayanya itu sudah menggunung kira-kira begitu, dan itu pasti ada sesuatu yang diperlukan untuk orientasi bagaimana sebetulnya tadi itu ya yang ditanyakan Mas Rahma itu collective action itu bisa dicapai, dan beberapa hal sebetulnya memerlukan konsistensi. Jadi ujungnya itu adalah skala lalu konsisten.
Tidak berarti bahwa kemudian di Bogor tidak bisa. Mungkin saya dan teman-teman kurang konsisten aja, ya sebagaimana Mas Rimawan lakukan gitu ya sudah 2 tahun dan seterusnya. Nah, tetapi ke depan saya kira memang betul tadi itu nggak bisa kita harus makin masuk ke dalam substansi ketika kemudian juga kemarin seolah-olah kita itu ditabrakkan pada perbedaan angka-angka dan seterusnya, lalu orang menikmati dengan pertengkaran itu dalam tanda petik gitu ya. Padahal sebetulnya yang berbeda hanya metodologinya gitu. Makanya saya juga menulis di media waktu itu langsung di Kompas ya. Ini apa sih kira-kira gitu ya? Kok nggak produktif jadinya gitu? Ya pastilah kalau metodenya berlainan gitu ya, angkanya juga bisa berlainan. Nah, maksud saya masyarakat juga perlu diajak untuk memikirkan hal seperti itu. Dan apa yang dilakukan Bang Timer saya kira pas sekali untuk memastikan seperti tadi ada pertanyaan Bang Robi tadi ya. Mari kita lihat di sana situasinya seperti apa dengan informasi yang valid. Kemudian kita lihat opsi-opsinya begitu. Nah, yang sangat penting dari ini kita harus mengenalkan tadi istilah yang muncul juga ya, apakah ini korupsi, apakah ini koruptif. Yang banyak sekali itu juga koruptif yang mempunyai dampak sama dengan korupsi sebetulnya. Tetapi kita masih belum mengakui itu dengan stres penting dari Mas Rimawan, undang-undang tipikornya juga punya kelemahan sebetulnya, bukan undang-undang KPK loh. Gitu ya, undang-undang yang terkait dengan korupsinya itu gitu. Karena beberapa hal nggak masuk ke sana. Terutama tadi itu dikatakan juga 50 sekian persen itu private sector yang masuk dalam korupsi itu. Tapi seolah-olah kita kemudian hanya menangani pejabat negara dengan kualifikasi tertentu. Nah, kayak gitu-gitu. Itu juga kita lihat. Tetapi yang menggerogoti kesejahteraan masyarakat itu saya melihatnya mulai masuk ke dalam perspektif tadi yang disebut sebagai koruptif itu. Gitu ya. Itu banyak banget sebetulnya. Berapa anggaran negara sebetulnya yang masuk ke lembaga-lembaga negara yang sebenarnya dalam tanda petik tidak berguna gitu. Tapi terus-menerus itu dan dievaluasi dari waktu ke waktu gitu ya. Tapi sebetulnya evaluasinya juga tidak memecahkan masalah. Nah, oleh karena itu kita penting sekali sebenarnya diskusi ini untuk kemudian dijabarkan kepada beberapa hal yang sebenarnya langkah konkretnya tentu saja karena ini adalah public policy ya di sektor publik. Mau tidak mau pemerintah sebetulnya yang akan mengadopsi beberapa hal yang kita bicarakan itu. Saya kira demikian Mbak Noni dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Prof. Haka. Oke, teman-teman, dari diskusi media yang kita selenggarakan hari ini, saya takut akan membuat simpulan ya. Jadi saya tarik saja benang merahnya dalam beberapa poin. Yang pertama bahwa transparansi dan anti korupsi yang sangat dibutuhkan, ini memang sangat dibutuhkan ya dalam tata kelola kelembagaan di sektor kehutanan dan sumber daya alam di Indonesia. Kemudian yang kedua, mendorong political will dari pengambil kebijakan untuk mengatur tata kelola hutan dan sumber daya alam dengan baik untuk kelestarian hutan ke depan. Kemudian korupsi tata kelola institusi di sektor kehutanan merupakan bentuk dari state corruption karena tidak hanya di tingkat administratif, tapi juga masuk di level kebijakan melalui regulasi yang melegalkan kepentingan elitis sehingga penegakan hukum ini menjadi kurang efektif dan tata kelola kelembagaan negara menjadi sangat lemah. Kemudian yang keempat, Indonesia harus segera berpindah dari ekonomi ekstraktif dengan praktik KKN yang mengakar itu ke arah ekonomi yang lebih eksploratif di mana transparansi dan integritas ini menjadi fokus utamanya. Kemudian yang terakhir bahwa semua sektor akan menuju kepada green economy atau blue economy dan keberlanjutan menjadi elemen utama dalam ekonomi sehingga pemerintah harus menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan dengan meningkatkan modalitas sosial sebagai kunci tumbuhnya kepercayaan berbagai pihak dan tentunya bisa dilakukan tadi ya dengan mereformasi arah pembangunan kita ke depan. Saya rasa itu benang merahnya yang bisa saya tarik dari diskusi media transparansi dan anti korupsi dalam pengelolaan hutan di Indonesia yang diselenggarakan oleh Yayasan Auriga Nusantara dan IDICOM. Terima kasih saya ucapkan kepada Bang Timer, juga Prof. Haka dan Pak Rimawan selaku narasumber
juga tentunya teman-teman jurnalis yang sudah hadir hari ini, dan setelah ini cuci muka lagi biar seger ya. Sekali lagi saya mewakili Yayasan Auriga Nusantara dan Aidiko mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa di lain kesempatan. Salam lestari.